para peserta webinar audiens di malam hari ini pada Minggu 18 Januari 2026. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dimanapun kita berada pada malam hari ini, kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan webinar pada malam hari ini dalam keadaan baik. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ulfa Zuriani selaku moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian selama webinar berlangsung. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology mempersembahkan webinar National Series dengan mengusung topik mengenai determinasi struktur protein berbasis cryo-EM, prinsip, teknik, dan aplikasi, di mana topik ini merupakan metode mutakhir dalam bidang biologi struktural dan ilmu biomedis. Sebelum kita ke inti acara, izinkan saya untuk memberikan informasi sedikit terkait profil dari VRCBB. Untuk operator, bisa di-share screen. Oke, berikut adalah profil dari Jalan Tengah dan VRCBB. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang baru mengikuti webinar dari Jalan Tengah, bisa disimak. Berikut adalah Jalan Tengah, Simple Ways to be Successful. Dan apa saja sih layanan yang dimiliki oleh Jalan Tengah? Yang pertama ada asistensi publikasi jurnal Scopus Sinta. Di sini ada edited jalantengah.site. Selanjutnya, dan kita juga memberikan layanan bioinformatika, ada simulasi dinamika molekuler, dan layanan laboratorium basah, serta laboratorium kering. Dan ini adalah kegiatan yang biasa kami laksanakan, ada private training, ya. Selanjutnya, ada masterclass. Nah, berikut adalah contoh dari masterclass series. Dan seperti malam hari ini, yaitu webinar nasional series, di mana malam hari ini telah menginjak ke webinar nasional ke-30. Kita juga selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa di bidangnya, serta topik yang baik juga. Dan berikut ada klien yang dimiliki oleh Jalan Tengah, banyak sekali ya. Next. Dan kita juga melaksanakan kolaborasi partnership bersama SEMI, lalu bersama Editage, ada NaraX, ada ICM LST, dan UNUSA, serta Jurnal Swastia. Dan ini merupakan website dari jalantengah.site, jadi Bapak Ibu bisa kunjungi kami untuk mengetahui lebih lanjut terkait Jalan Tengah. Oke, ini adalah layanannya, ada manuskrip, dan ini adalah apa saja sih yang keuntungannya dapat diberikan oleh Jalan Tengah. Ada professional service, affordable prices, excellent service, trust quality, fast production, dan quick response tentunya. Dan ini ada e-book kami, ya Bapak Ibu bisa download untuk mengetahui lebih lanjut terkait Jalan Tengah di website dari Jalan Tengah. Dan ini sosial media kita, ada LinkedIn Jalan Tengah dan VRCBB. Selanjutnya kita juga memiliki Instagram di jalantengah.site dan vrcbb.id. Jadi Bapak Ibu yang belum follow kami bisa follow dulu, karena nanti akan berhubungan dengan door prize kita pada malam hari ini. Serta kita juga memiliki akun YouTube Bapak Ibu, di mana setiap webinar kita selanjutnya akan kita upload dan pada YouTube kami, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir jika belum mengikuti webinar kami, seperti itu. Baiklah, untuk informasi door prize pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa buat Instastory yang menarik ya terkait kegiatan pada malam hari ini, lalu tag di kedua akun tadi di jalantengah.site dan vrcbb.id. Nanti dari kami akan kami pilih untuk mendapatkan voucher berupa proofread dan translate senilai Rp250.000 untuk 2 orang pemenang. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya mari kita simak sambutan dari penyelenggara. Beliau adalah Dr. Arif Nur Muhammad Ansori selaku Direktur dari VRCBB. Untuk Dr. Arif kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Ulfa ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya Bapak Ibu yang menyediakan waktu untuk hadir pada webinar pada malam hari ini. Luar biasa sekali ya, di tengah libur panjang masih tetap semangat untuk mencari ilmu ya. Dan berdasarkan peserta yang telah registrasi pada hari ini ada sekitar 150-an lebih ya, dari berbagai instansi di Indonesia, dari universitas, perguruan tinggi negeri dan swasta, lalu juga beberapa pusat riset swasta dan pusat riset
milik pemerintah juga ya, semuanya hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada kolega saya ya, Dr. Yudi dari Lab Cryo IM Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, atau BRIN, yang telah meluangkan waktunya ya. Jadi memang luar biasa sekali. Cryo IM ini tidak banyak dimiliki oleh negara maju bahkan ya, sebenarnya. Di kawasan Asia Tenggara saja hanya beberapa negara seperti Indonesia, Singapura, lalu juga di Jepang, ya, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya, US dan China, dan beberapa negara Eropa. Tapi beberapa banyak negara tidak memilikinya, dan ini menjadi potensi yang kuat untuk kita eksplorasi lebih jauh berkaitan dengan biodiversitas, berkaitan dengan terapi, penemuan vaksin, dan berbagai macam hal yang dapat meningkatkan kualitas riset di Indonesia. Nah, ini menjadi penting ya Bapak Ibu, karena kita tahu sendiri bahwa negara kita masih membutuhkan pengembangan yang advance untuk ke arah sana, dan Cryo IM ini menjadi salah satu yang penting untuk dikembangkan lebih jauh dan untuk mengeksplorasi apa yang kita miliki, terutama Indonesia memiliki sumber daya yang besar untuk bisa kita gali lebih lanjut dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya kembalikan kepada moderator dan terima kasih semuanya. Selamat menikmati webinar pada malam hari ini. Baik, terima kasih Dr. Arif atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, adapun susunan acara di malam hari ini yang pertama ada pemaparan materi oleh narasumber, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Setelah itu closing statement narasumber dan terakhir adalah dokumentasi serta menutup. Baiklah, untuk memberikan insight nih seputar topik yang menarik pada malam hari ini, telah hadir bersama kita semua narasumber yang sangat kompeten di bidang cryo IM. Beliau adalah Dr. Yudi Nugraha SSI M Biomed. Selamat malam Dr. Yudi. Selamat malam Mbak Ulfa. Oke, terima kasih dokter sudah menempatkan waktunya pada malam hari ini untuk berbagi ilmu bersama kita semua. Oke, baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Beliau adalah Dr. Yudi Nugraha SSI M Biomed, merupakan seorang peneliti pada Research Center for Molecular Biology Eijkman, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Beliau juga merupakan Kepala Komite Ilmiah untuk Fasilitas Nasional Cryo IM sebagai peran kunci untuk memperkuat kemampuan Indonesia pada bidang mikroskopi, elektron, kriogenik, dan biomolekular struktural analisis. Dan latar belakang pendidikan Dr. Yudi, lulusan Sarjana Biologi Molekuler UIN Jakarta, Master of Biomedical Sciences, Universitas Indonesia, PhD of Biological Structure, Nara Institute Science Technology Jepang. Wow, luar biasa ya. Beliau juga memiliki pengalaman penelitian internasional sebagai peneliti postdoktoral di University of Pavia, Italia, dan Spanish National Cancer Research Center, Madrid. Dan Dr. Yudi memiliki kontribusi di berbagai proyek penelitian yang didanai oleh lembaga internasional terkemuka. Dan Dr. Yudi juga aktif dalam organisasi ilmiah, terpilih sebagai presiden dalam organisasi Indonesia Structural Biology Association, member of Young Academic of Science, serta Dr. Yudi juga sangat berdedikasi nih dalam kemajuan biologi struktural, rekayasa protein, dan penelitian biomedis inovatif di Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya pengalaman dari narasumber kita di malam hari ini. Baiklah, Dr. Yudi, apakah sudah siap untuk mempresentasikan materinya malam hari ini? Iya, terima kasih ya. Sinyalnya agak-agak jadi mungkin saya agak matikan ataupun nyalakan kamera ya, soalnya sinyalnya di Bogor sedang hujan. Ya. Baik, Dokter Aman. Baiklah, untuk Dr. Yudi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, saya izin share slide-nya sebentar. Apakah sudah terlihat ya ininya? Slide-nya. Oke, sudah. Ya. Sudah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Ulfa sudah menjadi moderator pada acara hari ini ya. Saya juga berterima kasih ya ke Mas Afan, juga Mas Arif Ansori ya. Ini luar biasa, saya
banyak sekali dibantu ya oleh beliau, termasuk saya beraktivitas ya di bidang biologi struktur juga banyak sekali dibantu oleh beliau ketika beliau di Indonesia maupun beliau sudah di Jepang sekarang ya. Sini juga ada beberapa apa namanya kolaborator dan calon kolaborator kami ya dari bidang biologi struktur, termasuk ada Bu Sandy ya, senpai dari NICE. Ini juga ada Pak Mas Doni Lokmanto dari dosen di Tsukuba ya. Kemudian ada Pak Budi juga di sini, ada beberapa mahasiswa saya juga. Saya senang bisa berbagi malam ini, luar biasa. Tadi juga saya dengar akan ada apa kuis ya. Ini luar biasa sekali ya kegiatannya, diorganize dengan sangat baik ya. Jadi hari ini saya akan berbagi ya, mungkin sharing tentang pengalaman saya tentang bagaimana sih dan apa sih sebetulnya biologi struktur. Seringkali kita ada miskonsep ya terhadap apa sih biologi struktur dengan bioinformatik, computational biology dan lain-lain, itu ada apa namanya irisan, tapi sebetulnya sangat bisa dibedakan ketika kita selesai ya. Saya juga sedikit banyak nanti akan bercerita tentang bagaimana apa namanya fasilitas dan keilmuan ini dibangun ya. Kita tidak hanya membeli ya sesuatu kemudian menggunakannya, tapi juga infrastruktur itu salah satu infrastruktur paling paling mahal ya yang dibangun oleh BRIN di 2023, itu bisa juga menjadi landasan pacu yang apa namanya cepat ya, shortcut kita untuk mendapatkan keilmuan taraf yang fundamental ya. Jadi fundamental basic science yang sangat kuat. Jadi di sini saya membuat judul yang lebih apa namanya mudah untuk dipahami, determinasi struktur protein berbasis cryo-EM. Determinasi sendiri sebetulnya artinya itu untuk mencari tahu bentuk ya, determine itu. Jadi kita harus mendeterminasi struktur itu berarti bentuk ya. Mungkin struktur itu kita mudahkan dengan bentuk. Nanti kenapa kita harus main protein dan kenapa kita menggunakan cryo-EM. Jadi kita akan membahas semuanya. Saya tadi udah dijelaskan tentang apa namanya riset saya ya, fokus untuk structural biology dari NICE. Ada Senpai Sandy di sini dari UGM, juga beliau dari NICE. Kemudian sebetulnya saya lebih banyak fokus pada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan mekanisme seluler untuk protein-protein tertentu. Nanti saya juga akan menjelaskan tentang pengalaman saya bekerja dengan protein. Ada beberapa part, at least ada 4 part yang saya buat supaya lebih terstruktur. Yang pertama, kenapa Indonesia harus membangun structural biology. Lebih mudahnya saya bisa shortcut bahwa sebetulnya ini adalah cara kita melompat lebih cepat ya untuk mencari tahu bagaimana atau merekayasa sesuatu yang kita miliki sebetulnya. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki biodiversitas yang besar ya, yang luar biasa besar. Bahkan kalau kita tahu garis Wallacea aja yang keanekaragaman hayatinya yang luar biasa banyak, itu ada di sini ya, di garis Wallacea, yang sebetulnya itu sebuah keajaiban biologi ya, di bidang biologi, di mana ada sebetulnya tembok khayalan ya di situ ya, yang memisahkan antara keanekaragaman hayati yang berasal dari part yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, biodiversitas Indonesia itu sebetulnya dapat dimanfaatkan dengan baik ketika kita bisa mengolah dan mempelajarinya. Tapi untuk mempelajarinya, sebetulnya kita akan terlambat ya kalau kita hanya mencari tahu tentang apa yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Dalam konservasi kita sebut ada namanya study it, use it ya. Itu kan study it, pada bagian study it itu kita kebanyakan dulu, mungkin saya orang biologi, banyak sekali kita membahas tentang morfometrik ya. Untuk filogenetik akhirnya kita shifting mau nggak mau ke arah yang filogenetik ya, untuk membedakan satu spesies dengan spesies lain. Dulu waktu saya kuliah dulu waktu S1 kita hanya diajarkan dulu mungkin morfometriknya. Belum masuk ke sequencing karena dulu sequencing mungkin belum banyak di Indonesia. Dan finally kita akhirnya bisa melakukan itu, bahkan sekarang sequencing bisa dibawa ya ke tempatnya, dan banyak sekali pengetahuan baru yang kita hadapi ya dalam loop yang menurut saya loop sangat cepat. Nah, Indonesia sendiri kita selalu menggembur-gemburkan kita memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati ya. Kalau di bidang saya di biologi molekuler, Eijkman banyak sekali pakar di
lab kita itu ada yang berkaitan dengan dengue dan virus dengue, kemudian malaria, kemudian bakteri resisten antibiotik, yang semuanya sebetulnya secara kasat mata sulit untuk dideterminasi ya. Jadi sebetulnya structure biology itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk yang berkaitan dengan fungsi, itu bentuk dan fungsi. Kalau bahasa kerennya di buku ada from protein to function atau from structure to function, kalau kita lihat ya. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya lompatan itu adalah ditengarai dengan COVID-19. Jadi pembuatan cryo-EM itu tidak terlepas dari hikmah baik ya dari COVID-19 tahun 2020 itu. Kemudian kita ternyata secara saintifik mungkin manusianya sudah siap ya, tapi secara infrastruktur itu belum bisa membersamai ya COVID-19 itu. Sehingga waktu itu BRIN sebagai salah satu-satunya ya riset agensi di Indonesia, National Research Agency di Indonesia yang merupakan merger dari banyak sekali entitas, itu memiliki platform khusus ya untuk pandemi di masa depan. Dan finally COVID-19 selesai, itu mustahil untuk tidak dimanfaatkan ya utilisasinya. Termasuk kita memiliki Basel 3, kemudian platform sequencing ya dari semuanya. Kemudian yang ketiga adalah yang fokus yang akan dibahas pada malam ini, yaitu cryo-EM facility. Sebetulnya kita sudah membuat platform cryo-EM itu adalah lab yang sangat strategik ya sampai tahun 2027, tapi mungkin ini kita akan bahas nanti. Sampai saat ini 2025 kita finally baik sekali ya dalam progresnya. Kemudian nanti mungkin di 2007 kita juga sudah memiliki program kolaborasi dan pendanaan. Sebetulnya apa sih cryo-EM? Nanti sebelum kita bahas, kita establish beberapa unit ya, mikroskop elektron untuk melihat sampai ke titik atom dapat dilihat. Jadi bahkan kalau kita melihat di cryo-EM gitu, kita bukan lagi bahas misalkan berapa mikron ya, tapi biasanya kita udah berapa Armstrong. Bahkan kita bisa melihat molekul air ya, H2O itu kita bisa melihat oksigennya itu ya, molekul oksigen ada di situ ya. Jadi kita bisa melihat sampai ke detail seperti itu ya. Jadi layanan ini ya sebetulnya kita bisa gunakan ya, nanti saya juga akan menceritakan bagaimana cara menggunakan ini untuk seluruh orang Indonesia yang bahkan ada di luar negeri ya, kayak asisten profesor Mas Doni ini misalkan mau dari Jepang mau menggunakan alat kita, ataupun untuk utilisasi alat-alat di BRIN lainnya. Kita memiliki yang paling terbaik adalah Krios G4 ya, ini adalah salah satunya yang paling kuat ya. Kalau kita lihat ada namanya Tundra, ada Aquilos ini nama-namanya, ada Talos. Kalau kita lihat ada kV, kilo voltage, di mana anoda di sini itu kekuatannya 100.000 voltase. Kalau di rumah di listrik kita kan 220 voltage ya. Ini kV 300.000 voltase. Itu bagaimana elektron itu nanti ditarik untuk menembus sampel kita untuk melihat lebih tajam. Nah, cryo-EM itu sebetulnya kenapa dapat Nobel ya sampai penemunya, karena itu integrasi dari berbagai macam metode. Nah, metode yang paling banyak menuai keseriusan ya untuk dipahami adalah AI, di mana data jutaan foto itu akhirnya digabungkan. Nah, beruntungnya kita memiliki HPC, High Performance Computing, salah satu yang paling kuat di Indonesia, ada di BRIN. Nah, itu disimpan itu sekitar 800 meter ya dari lab kami yang ada di cryo-EM sendiri. Ini lab cryo-EM yang ada di Genomic di lantai 1, wing sebelah kanan ini, dan sebelah kiri sekarang itu adalah wing laboratorium cryo-EM. Sekarang mungkin disebutnya advanced imaging ya labnya. Dan sebetulnya ini ada fiber optik, dan kita memiliki laboratorium pengenalan jarak jauh nih. Di dalamnya itu ada HPC yang sangat kuat sekali untuk mengolah data yang cryo-EM. Kita bisa kebayang ya, bayangin kalau kita menggunakan komputer biasa, satu data molekul struktur itu bisa sampai 7 terabyte. Itu data mentah ya, belum diapa-apakan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan komputer biasa, mustahil. Nah, ini juga adalah yang kita install untuk CryoSpark. Itu CryoSpark itu adalah software untuk menginstal datanya banyak. Mungkin belum ada gambaran apa yang bisa dilakukan. At least saya ingin menjelaskan bahwa
infrastruktur sudah terbangun sangat luar biasa established ya. Kita juga memiliki banyak sekali accomplishment dari alat ini, dan alat ini sangat siap digunakan untuk penelitian Bapak Ibu sekalian atau kakak-kakak sekalian, berkolaborasi tentunya dengan kami. Infrastruktur sudah terbangun dan kita juga memiliki grant riset. Jadi Kepala BRIN sendiri waktu itu dari tahun lalu ya udah memberikan sekitar 7-10 miliar dana penelitian yang dibagi-bagi juga untuk proposal yang masuk. Ini tidak hanya bisa dimanfaatkan hanya untuk BRIN. Jadi BRIN itu mungkin sebagai kementerian ya levelnya, jadi bisa dimanfaatkan oleh dosen, oleh juga para peneliti di Indonesia. Jadi kalau kita buka pendanaan Risnov ya, di situ ada RIM biologi struktur, kita bisa dimanfaatkan. Sayangnya ini tahun ini sudah tutup ya, dan baru saja pengumuman siapa saja yang lolos. Kita memiliki sekitar tahun lalu itu ada 70-an proposal yang masuk ya, 79 proposal yang masuk. Kemudian tahun ini kita tambahkan sekitar mungkin 100 lebih ya dari proposal yang ada dan sudah masuk ya. Jadi kita tidak hanya menyediakan alat, tapi juga menyediakan grant. Jadi riset grant setahun kali ini mungkin sekitar 7M ya untuk pendanaannya. Saya menulis ya bareng sama Mas Arief selalu ya, dengan beliau sangat dibantu di The Conversation bagaimana kenapa kita butuh biologi struktur. Intinya sih karena ilmu ini belum banyak dimiliki sama orang Indonesia, critical mass belum terbangun. Padahal untuk membuat engineering satu protein ya, kalau kita bahas protein dari 4 makromolekul, itu hampir semuanya itu adalah protein kalau kita bahasnya. Mungkin kita tahu di biokimia kita belajar 4 makromolekul, ada karbohidrat, kan, kemudian lipid, asam nukleat ya, kemudian yang diciptakan sama asam amino adalah protein. Kalau kita bahas misalkan hormon, oke, itu ada itu adalah protein ya, termasuknya. Mungkin ada ya gugus glikosilasi yang berkaitan dengan karbohidrat, tapi mostly komposisinya adalah protein. Kita bahas antibody juga protein. Kebanyakan misalkan kita mau bahas tentang vaksin juga kita biasanya pakai subunit, kemudian bahkan mRNA vaksin itu itu asam nukleat ya, tapi itu adalah resipi untuk tubuh kita mengkode protein. Ujung-ujungnya semuanya berkaitan dengan protein. Termasuk kita mau bahas enzim yang berkaitan dengan pangan yang nanti kita akan bahas ya. Nah, tanpa mengetahui ketajamannya mata kita ya untuk melihat itu, artinya menggunakan beberapa metode, itu mustahil kita bisa mengengineer. Jadi kita bisa mengengineer sesuatu tanpa melihat terlebih dahulu, itu sangat luar biasa sulit ya. Jadi kita akan bahas tentang seeing is believing. Jadi melihat itu adalah mempercayai akhirnya. The concept of structural biology. Ini konsep sangat penting sekali. Kenapa? Kalau kita tahu dogma sentral in biology, kita tahu bahwa DNA, orang-orang bahas DNA di sequencing ya. Dulu saya ingat sekali ya membahas DNA ini sejak S1 kita bahas DNA. Kemudian kita juga paham tentang adanya polimorfisme ya, SNP, yang ada juga mutational frame shift, kemudian ada perubahan metode ekspresi regulasi ekspresi gen, yang kita tahu bahwa dia itu mungkin berubah, tapi ternyata silent mutation. Jadi sebetulnya pada saat dia ditranslasikan, kita tahu bahwa satu amino asid itu tidak hanya diterjemahkan oleh satu triplet codon, tapi ada beberapa ya kita kenal. Jadi sometimes kita bisa tahu amino asid sequence-nya berbeda, ternyata amino asidnya sama, atau ternyata amino asidnya berbeda memang sudah, tapi ternyata memiliki sifat yang sama sehingga tertiary structure ataupun secondary structure tidak berubah. Nah, kalau kita kembali bahas ke dogma central in biology, mungkin kita penting membahas DNA pada saat misalkan kita mau melihat bagaimana perbedaan satu spesies ataupun satu gen dari berbagai spesies ataupun evolutionary perubahan-perubahan protein dari isoform satu ke isoform lain. Tapi then finally kita tahu bahwa semua itu bisa saja berubah ketika ada splicing, kemudian ketika ada pemotongan splicing itu, kemudian juga bisa saja itu proteinnya menariknya, saya baru saja melihat bahwa ada protein satu sequence-nya sangat berbeda ya, tapi ketika di struktur determinasi ternyata sama karena isoform. Itu keajaiban sekali ya menurut saya, itu bagaimana penciptaan kita ya, Tuhan itu menciptakan kita sangat kompleks ya, tidak hanya kita hanya melihat DNA saja, ternyata proteinnya justru lebih penting di depan. Jadi saya tidak bisa menjadikan
reason bahwa DNA itu penting banget di ini, kemudian protein tidak gitu, kemudian atau sebaliknya ya, tapi sebetulnya itu saling melengkapi ya. Jadi kapan kita melihat DNA, kapan kita melihat protein itu sangat tergantung dengan apa tujuan penelitian kita. Nah, dalam konsep seeing is believing, menurut saya three dimensional structure atau 3 dimensi structure itu dapat kita bisa menjadikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kenapa protein A menempel dengan satu sama yang lainnya gitu ya. Kalau kita lihat dari kutipan Francis Crick ya, di bukunya, seru sekali bukunya tentang penemuan DNA ini. Almost all aspect of life and engineer at molecular level. Itu yang paling utama. Molecular level itu artinya lebih kecil daripada cellular level. Kita tahu cellular level, di atasnya kemudian molecular level. And without understanding molecule, we can only have a sketchy understanding of life itself. Jadi kita nggak begitu tahu tentang keadaan sebenarnya yang terjadi. Kalau kita bahas juga bahwa enzim adalah biokatalis ya, yang kerjanya sangat spesifik kayak key and lock, kita akan bisa membayangkan kalau kita bahas ya, itu kita tahu bahwa semua protein itu tercipta dari amino asid yang dihubungkan dari gugus karboksil dengan gugus N-terminal. Jadi kita bisa tahu, kalau kita tahu di sini ada C alfa yang tangan ada 4 ya, satu ke gugus ke hidrogen, ke gugus amin, kemudian ke karboksil group. Karboksil group menempel satu lagi dengan amino asid lainnya, itu terus menerus. Yang membedakan sifat dari si amino asid itu adalah pada side chain-nya. Nah, side chain-nya ini ada yang bersifat alanin, misalkan valine itu semuanya non-polar side chain, uncharged, hydrophobic. Kemudian ada juga yang punya side chain berbeda satu sama lain. Nah, ikatan-ikatan ini kalau kita bahasnya seperti bayangannya seperti tasbih ya, ketika kita melihat proses dari si translasi ya, dari ribosomal translation ini, itu seperti tasbih ya, satu dia diikat dengan ikatan peptida. Tapi uniknya, ketika ikatan peptida itu terjulur satu sama lain, ada namanya folding. Folding itu memiliki ini secondary structure, ini ada tulisannya harusnya. Secondary structure itu adalah alpha helix yang mana ikatannya itu ikatan dekat ya, ikatan hidrogen yang dekat. Jadi ketika satu dengan yang lain, misalkan contohnya ini C alpha, kemudian side chain-nya ada di sini, kemudian N terminal di sini, harusnya ke belakang kan. Nah, kemudian ketika dia ada satu lain, nah, gugus karboksil grup dari si amino asid yang lain itu ternyata berikatan dengan gugus amin yang di atasnya untuk menjadi bentuk helix. Nah, sedangkan untuk beta sheet itu adalah lembar beta yang gugusnya itu lebih panjang satu sama lain, tapi ternyata ketemu dengan ikatan hidrogen juga yang akhirnya membentuk lembar beta. Nah, lembar beta dan alpha helix ini akhirnya bersatu pada satu struktur tertentu dengan ikatan-ikatan yang sangat banyak ya, terutama ikatan hidrogen, van der Waals, dan lain-lainnya. Ketika ikatan-ikatan ini berbentuk satu sama lain, ternyata dia nggak cuma monomer, tapi ternyata juga ada ikatan yang sama ya. Jadi A sama B ini kayak cerminan satu sama lain, kita sebut dimer atau monomer, akhirnya dia berikatan dengan disebut quaternary structure. Quaternary structure ini sangat penting ya akhirnya, bagaimana perubahan satu saja, misalkan contohnya amino asidnya berubah satu ya, itu mendefect satu mutasi tertentu sangat pengaruhi ya satu mekanisme tertentu. Itu banyak sekali ya dilakukan. Mungkin saya bisa menjelaskan dengan sangat mudah dengan bayangan jam Rolex ini ya, di mana gigi-geriginya satu saja putus, nanti ini akan ada defect pada malfunction dari si jam tangan itu ya. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Kita tahu bahwa enzim itu sangat bekerja sangat spesifik. Bahkan enzim satu dengan enzim yang lain itu sangat berbeda ya, substratnya itu tidak akan nempel gitu ya. Itu sudah ada ya. Termasuk juga pada mekanisme infeksi. Nanti kita akan bahas tentang COVID-19, proyek yang pernah saya lakukan. Nah, bagaimana structure dan function ini saling berkaitan sehingga secara garis lurus kita bisa pahami implikasinya bahwa memahami struktur protein, either itu misalkan reseptor, either itu target obat sebagai reseptor, misalkan GPCR, kemudian ataupun obat mekanisme seluler yang lain, termasuk misalkan enzim, itu membuat kita memahami mekanismenya untuk akhirnya kita bisa memanipulasi, mengengineer keperluan tertentu. Jadi kita akan bahas banyak hal, tapi bagaimana sih kita lihat
protein itu sangat kecil ya. Protein itu sangat kecil, bahkan ada analogi mungkin sel itu seperti bumi ya, satu sel. Kemudian proteinnya mungkin gede bola basket. Jadi kebayang itu ya. Jadi ada pertanyaan misalkan ini kok bisa sih sel dalam satu waktu mekanisme jutaan mekanisme bergerak. Karena sebetulnya ukurannya sangat luar biasa berbeda ya dengan analogi yang tadi saya sebutkan. Nah, protein-protein kecil, terutama peptida ya, peptida pendek di bawah 30 amino asid, mungkin kita bisa menggunakan NMR ya. Tapi saya belum pernah melakukan saya melakukan penelitian NMR, tapi saya tidak menyebut saya memiliki pengalaman terhadap NMR itu karena saya memasukkan sampel saya. Jadi yang akan kita bahas malam ini adalah cryo-EM, dan saya waktu S3 adalah menggunakan X-ray crystallography. Jadi nanti saya juga akan sharing satu kasus tertentu untuk membahas ini. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah ketika X-ray crystallography itu protein yang ada itu harus dikristalisasi. Yang trialnya jutaan kali ya. Saya masih ingat sekali ya. Itu apa namanya? Buffer, kemudian di hanging drop, kemudian sitting drop, ini nightmare deh. Kemudian dijadiin X kristal, kemudian ditembak di sinkroton. Ini ada sinkroton spring 8 di salah satu yang ini adalah yang paling kuat di dunia ya, di Hyogo di Jepang. Ketika misalkan X-ray ini nembak ke sini, di dalam sini banyak sekali station. Saya menggunakan WLX 44 ya, XU44 sama 41 di dalam sini. Ditaruh kristalnya ini, kemudian ditembak. Di diffraction pattern ini akhirnya dilakukan analisis ya. Kemudian membentuk electron density map. Kemudian amino asid yang kita punya dari gen cloning itu kita masukkan ke dalam sini. Prosesnya sangat luar biasa panjang ya untuk melakukan refinement supaya si rangka acu dari si amino asid ini pas pada electron density map yang hasil penggambaran dari X-ray crystallography. Nah, sayangnya dalam X-ray crystallography itu kita tahu bahwa dia require protein kristal yang sangat susah untuk dibuat. Dan celakanya, nanti kita akan bahas juga berapa persen, itu nggak tumbuh kristalnya. Jadi sometimes itu emang lucky and lucky factor ya. Saya bisa menganalogikan bahwa saya 3 tahun kuliah dulu S3, saya hanya mendeterminasi 2 struktur protein. Sedangkan saya di Indonesia di cryo-EM, saya ingat sekali mulai bulan Maret ya sampai bulan Maret lagi di tahun berikutnya kita sudah mendeterminasi at least 5 struktur protein ya. Jadi kebayang berapa kali lipat ya. Tapi sayangnya memang protein-protein yang kecil di bawah world record sekarang cryo-EM itu 48 kilodalton. Jadi kalau misalkan ada protein yang lebih kecil dari itu bisa dideterminasi struktur, kita mendapatkan rekor dunia lagi ya untuk mendapatkan protein kecil. X-ray itu tidak disarankan ya untuk protein-protein yang misalkan fleksibel ya, karena movement protein yang terbanyak coilnya itu membuat kristal itu tidak terbentuk. Tapi kapan kita tahu ya, kita bisa melihat misalkan penggunaan AlphaFold yang integrated. Jadi kita tahu secara prediksi memang itu tidak menjadi beta ataupun alpha. Biasanya kadang membuat X-ray crystallography itu supaya mungkin ya jadi kristalnya, kita membuat satu konstruk tertentu yang menghilangkan loopnya. Jadi loopnya hilang, coilnya hilang, kemudian yang memiliki beta secondary structure kita buat si gennya itu. Sedangkan cryo-EM, prinsipnya simpel ya. Kalau kristalisasi at least kita harus punya 100 mikroliter sampel yang tinggi sekali konsentrasinya. Untuk cryo-EM sendiri sampelnya sedikit ya, cuma butuh 4 mikroliter. Bayangkan ini mungkin ratusan ya, 300 mikrolit, 100 mikrolit kita baru bisa coba ya, belum berhasil. Sedangkan cryo-EM sendiri kita masukkan ke grid 4 mikroliter, kemudian ditembak pakai mikroskop elektron, jutaan gambar ini kita masukkan ke HPC, kemudian kita rekonstruksi gambarnya. Itu analisa cara gampang ceritanya. Sayangnya cryo-EM ya betul nggak bisa melihat protein kecil karena kita tahu bahwa mikroskop elektron itu nanti kita akan bahas juga bagaimana prinsipnya. Itu ketika nembak elektron jatuh ke dalam itu nggak bisa langsung kita lihat bahwa dia karena sistemnya piksel ya. Kalau misalkan motifnya besar sekali, gampang tuh pikselnya di bawah-bawah, jadi akhirnya tahu bisa motifnya seperti apa. Sementara kalau proteinnya 40 kilodalton, misalkan 18 kilodalton masuk ke dalam situ, kemudian ditembak ya, akhirnya cuma dot ya yang ada di pikselnya itu. Jadi prinsipnya beda sekali. X-ray di difraksi ya, dari pakai menggunakan X-ray difraksi dari si protein kristal. Mungkin orang-orang material mudah ya mendapatkan kristal ini dikeringin jadi ya. Untuk sampel biologi ya, terutama protein, membuatnya saja sudah mungkin butuh waktu bulanan ya. Sedangkan untuk cryo-EM sendiri,
protein ini dimasukkan ke grid, kemudian ditembak menggunakan mikroskop elektron, kemudian di data processing menggunakan HPLC. Pertanyaan adalah, bisa nggak tanpa menggunakan HPLC? Mungkin bisa menggunakan workstation. Tapi di Brain sendiri kita sudah open ya, siapapun bisa menggunakan HPLC di Brain sendiri. Nah, ini kenyataan pahitnya ya, bahwa kenapa kita memulai di Indonesia, memulai startnya dari cryo-EM, karena membuat sinkroton itu luar biasa mustahil ya, karena biaya mahal dan penggunaannya juga sangat utilisasi mungkin rendah karena critical mass belum terbangun. Dari kristalisasi itu sebetulnya dari data itu hanya 15% ya. 15% yang berhasil di kristal struktur. Jadi kalau misalkan kita bahas nih ya, orang-orang menggunakan persentasenya, sequence yang diambil itu berhasil diklon, akhirnya terekspresi, kemudian setelah diekspresi ternyata soluble itu kadang dia masuk ke unsoluble fraction, jadi nggak bisa dipurifikasi. Bisa dipurifikasi, tapi yang bisa dikristalin hanya 15%. Bahkan menurut saya itu kadang sometimes itu menjemukan ya, kita membuat konstruk baru biasanya itu susah sekali ya. Bahkan trennya sendiri kalau kita lihat memang X-ray itu masih jadi gold standard untuk menemukan determinasi struktur protein. Tapi kita lihat logaritmiknya ketika perayaan Nobel 2017 itu ada ya, sebelumnya itu dari tahun 2007 ada fase logaritmik dari penemuan determinasi struktur menggunakan cryo-EM. Jadi trennya orang-orang sekarang shifting ya. Termasuk saya dulu 2000 sampai 2018 saya menggunakan cryo-EM, terus kemudian setelah itu saya menggunakan X-ray crystallography, terus kemudian sekarang menggunakan cryo-EM. Bukan hanya karena alatnya ada di Brain, tapi karena memang metode ini lebih mudah ya, lebih juga comparable dengan hal lainnya, walaupun memang harganya mahal. Dan resolusinya, kalau kita bahas, itu sudah sangat bagus ya. Resolusi itu semakin kecil, semakin bagus. Misalkan kalau 2,5 Angstrom, 5 Angstrom itu lebih bagus 2,5 Angstrom. Sekarang udah comparable ya, bahkan yang kita determinasi kemarin itu dapat peraih world record ya di Brain, itu kami dari tim saya, itu mendapat 1,52 Angstrom. Itu sudah comparable dengan X-ray crystallography. Bahkan protein yang ada di PDB, yang protein yang sama punya kita, itu kita yang paling tinggi. Itu luar biasa karena alat kita ya menurut saya. Nah, ini prinsipnya sebetulnya ini TEM ya, transmission electron microscopy, dimasukkan grid, kemudian proteinnya ditambah, masukkan ke dalam sini dengan diameter hole-nya itu 2 mikron. Kemudian kita foto jutaan kali. Nah, foto-foto ini karena orientasinya berbeda, akhirnya kita bisa memiliki banyak sekali foto orientasi dari protein. Nah, sebetulnya part 3 ini adalah salah satu yang paling penting dari kuliah malam ini ya. Mungkin kalau kita bahas kuliah lebih kayak bagaimana sih kita tuh mau nyemplung nggak di structure biology, itu kita skillnya apa saja. Itu ada cloning, expression, purification. Mungkin orang-orang di banyak universitas ya, terutama universitas yang sudah biasa main protein itu berhenti sampai sini, sampai protein purification atau sampai bioaktivitas lah mungkin ya di sini. Tapi tidak masuk ke structural determination. Jadi cloning, expression, purification, mungkin data tambahan structure-nya mungkin menggunakan AlphaFold ataupun docking ya, molecular dynamic. Tapi sebetulnya data-data itu diambil dari protein data bank, yang mana protein data bank itu datanya adalah primary datanya adalah either DDMR ataupun crystallography ataupun cryo-EM. Jadi sebetulnya yang dilakukan pada AlphaFold sendiri sebetulnya datanya, machine learning-nya itu diambil dari protein data bank yang dia mengajari machine learning-nya itu data besar. Bagaimana misalkan alanin ketemu valin, kemudian ketemu triptofan, jadinya seperti misalkan akhirnya triptofan, tirosin, trionin, kemudian dia pasti misalkan jadi alpha helix ya, seperti itu. Misalkan dari determinasi struktur yang sudah dipelajari dari jutaan struktur yang tersubmit ya, terdeposit dari protein data bank itu sendiri. Jadi AlphaFold itu akan memberikan confidence tinggi ya ketika misalkan proteinnya itu udah ada ya, yang ada di PDB, dia yakin banget warnanya biru ya. Ketika misalkan nggak ada protein yang belum terdeterminasi, pasti warnanya juga kuning ya. Nah, ini sebetulnya ada saling bahu membahu antara eksperimental scientist ya, biologi structure sama wet lab-nya, sama dry lab-nya. Jadi orang AlphaFold sama wet lab-nya itu kemudian berkolaborasi ya. Di Indonesia sendiri itu sudah terjadi. Jadi sebetulnya skopnya itu adalah kita harus mencari protein target ya. Either itu misalkan enzim kah, itu misalkan GPCR kah target
obat paling banyak ya, mayor target obat. Ataupun misalkan kita mau lihat misalkan attachment dari virus, misalkan dari masuknya virus, entrance-nya, kemudian kita cloning, karena kalau kita ada banyak ya di BRIN sendiri banyak sekali peneliti yang langsung tanpa cloning dia wild type gitu ya, diekspresikan kemudian dipurifikasi, tapi yieldnya itu tidak begitu bagus ya, karena misalkan mau mencari protein X dari misalkan dari darah mungkin kemudian dipurifikasi saja ya langsung ya tanpa ekspresi sistem, itu jatuhnya sedikit ya. Sedangkan ekspresi sendiri ya kita nanti akan bahas satu persatu. Pertama molecular cloning yang untuk menentukan protein target ya. Ini mungkin kuliah S1 dulu ya. Kita sudah belajar tentang gen cloning. Mungkin teman-teman di sini yang lagi S1 juga mungkin lebih lebih fresh ya membahas ini. Cloning itu intinya kita mensisipkan satu gen tertentu untuk bisa diekspresikan. Mungkin yang gampangnya misalkan kalau kita ngambil insulin dari darah orang kan nggak mungkin ya. Jadi berapa liter yang harus diambil kemudian kita hanya mengambil insulinnya. Nah, bagaimana kalau kita mengambil gen insulin itu kemudian kita sisipkan ke dalam misalkan bakteriofaga ataupun E. coli yang paling sering ya. Kemudian ada plasmid. Plasmid ini kasetnya untuk menyimpan di dalamnya supaya dia masuk ke dalam sini. Nah, pada proses pembuatan ini memang pada hasil labnya itu di labnya itu simple ya, misalkan kita menggunakan bahkan sekarang ya di Indonesia sendiri sudah ada ya yang sedia plasmid yang insersinya, jadi kita tinggal kirim insertion gene-nya apa dan akhirnya kita membuat konstruknya misalkan, kemudian kita masukkan ke dalam satu plasmid tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam satu bacterial system. Kemudian target cloning selesai, kita biasanya menggunakan media selektif ya, misalkan ampicillin resisten misalkan ataupun vancomycin ataupun yang lainnya. Kemudian kita ekspresi di either bacterial cell, insect cell atau mammalian cell. Ini 3 yang banyak dipakai ya. Kemudian termasuk juga yang ada yeast ya. Pichia factoris itu banyak sekali dipakai juga. Kemudian di lysis selnya, kemudian di harvesting. Kalau kita bahas daripada expression system ya, yang lumrah digunakan di dunia, itu mostly sebenarnya ada 4 ini ya. Nah, kapan kita menggunakan E. coli? Saya selalu melihat E. coli itu sebagai cara yang paling gampang ya. Meskipun saya kadang membolos ya dari misalkan yeast itu ada sedikit glycosylation partnya, kita bisa coba ya, misalkan kalau kita cloning, kemudian kita coba di website ada bagaimana berapa banyak sih yang kemungkinan adanya glikosilasi di sana, kita coba masukkan submit, sequence-nya akhirnya ada misalkan ada 3, oke kita masih pakai yeast ya. Karena ada glikosilasi yang sedikit atau berapa gitu. Tapi kadang saya coba masukkan ke E. coli pun juga tetap berhasil kok sebetulnya. Tapi ada beberapa protein yang glikosilasinya banyak, kemudian dia hanya terekspresi pada mammalian expression system, itu luar biasa ya PR-nya ya. Saya sendiri pernah menggunakan semuanya ya, dari E. coli, yeast, baculovirus sampai mammalian expression system. Ya menurut saya ada untung ruginya ya. Tapi intinya sama. Kita ngambil gen tertentu, kemudian kita memberikan ke mereka untuk diekspresikan atau dilahirkan ya sebanyak-banyaknya. Mereka lupa tuh kalau ternyata mereka nggak punya gen itu. Nah, yang pekerjaan yang paling parah adalah menurut saya itu adalah protein purification. Jadi ini sebenarnya ada at least ya, ada 3 nih yang kalau kita lihat ya, ada 3 yang kita bahas di sini. Ketika kita mengekspresikan protein, kemudian kita masukkan ya. Pada saat awal protein target kita tuh banyak sekali ya, padahal harusnya 1 doang. Nah, bagaimana kita mengambil protein itu saja tanpa yang lain? Itu prosesnya itu ada seni ya. Either dia seni menggunakan buffer ya, buffernya pakai berapa milimolar NaCl, kemudian buffernya pakai ada optimum pH berapa gitu kan, itu berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan seninya kita melakukan protein purification. Kalau protein kita udah di-tagin, jadi saat cloning itu kita taruhin misalkan GST tag ya, kita menggunakan GST resin, kemudian misalkan ada histidine 8 kali atau 6 kali, kita pakai nikel, kemudian either pakai cobalt ya. Nah, itu lebih mudah ya. Tapi kalau misalkan kita nggak ada apa-apa, bisa masuk langsung ion exchange, melihat titik piezoelektrik ya, PI. Kalau PI-nya misalkan lebih tinggi dari 7, pakai mana, kemudian kita mau mengikat dia pakai apa, kemudian dielusi pakai NaCl. Gradiently misalkan coba dulu menggunakan 0 sampai 100% dari 1 molar misalkan 500 milimolar gitu NaCl. Jadi intinya ada 3 tahapan. 3 tahapan. Yang pertama adalah afinitas. Afinitas itu berinteraksi satu sama lain dengan affinity.
Jadi either dia misalkan pakai nikel, kemudian karena protein kita punya histidin, dia akan terperangkap di sini, kemudian kita masukkan namanya imidazol. Interaksinya itu rusak ya, disebutnya elusi. Ataupun setelah itu kita mau lanjutkan menggunakan ion exchange apa anion exchange. Misalkan pH elektriknya di atas 8, mungkin kita menggunakan kation. Kemudian karena interaksinya pernah di-charge ya menggunakan NaCl, akhirnya kita wash ya, kemudian bersih, kemudian di-elute itu dihancurkan interaksinya menggunakan NaCl, akhirnya keluar. Dan yang terakhir ini yang unik ya, exclusion chromatography. Kalau kita secara logik ya, protein atau benda-benda tuh yang keluar duluan biasanya yang kecil. Sedangkan di membran ini itu banyak sekali perangkapnya. Jadi sehingga yang keluar yang duluan adalah yang besar. Jadi yang kecilnya terperangkap. Nah, ini interaksinya itu interaksi dari size ya. Jadi sehingga bisa dipisahkan yang besar dan yang kecil. Kalau ini menggunakan surface charge, kalau ini menggunakan afinitas. Jadi ada 3 ya. Akhirnya kita mendapatkan protein pure yang sangat kita harapkan. Nah, protein pure ini akhirnya kita bisa determinasi either pakai X-ray, NMR, atau IOIM. Nah, akhirnya kita bisa tahu ya, dia prediction itu kalau kita lihat ya sebenarnya. Ada apa namanya kegiatan khusus ya yang saya lakukan ya di apa namanya di Indonesia sendiri ya, itu adalah bagaimana kita konseling ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau purifikasi ya, semua alat purifikasi di Indonesia gitu kan ada, ataupun bisa menggunakan alat kami Akta. Kita punya 5 ya, ada 5 Akta sistem, termasuk juga kita memiliki hampir semua apa namanya afinitas, ion exchange, kemudian size exclusion chromatografi analytical ya, Tepadex atau Separos ada di lab kita. Dan itu digunakan bisa digunakan oleh semuanya ya menggunakan ELSA. Kemudian untuk memahami cryo-EM itu sulit sekali ya untuk tanpa memahami elektron mikroskopi karena kita menggunakan alat ini. Dulu kita tahu apa sih bedanya elektron mikroskopi dengan mikroskop cahaya. Sebetulnya mikroskop cahaya itu sebetulnya karena dia punya lensa kan ya. Lensa itu bisa menarik ya cahaya foton ya. Foton itu ke kanan ke kiri sehingga kita bisa melihat dari cahaya itu lebih besar ya. Jadi sehingga kita bisa memagnifikasi berkali-kali. Sedangkan elektron itu ada yang menyebutnya dia gelombang ya, gelombang elektron, tapi dia juga disebut molekul kan. Nah, ketika beam elektron di atas ini disebut beam guns ya, diciptakan ya, dia akan either dia C-Fag atau Fag ya, dia di sini kayak jarum gitu. Akhirnya dia jatuh ya ke dalam elektronnya itu. Di sini ada anoda yang menarik ya, yang either dia 100 kilovoltase, 300 kilovoltase, tarikannya ini jatuh ke sini, ketarik ya, cepat sekali. Elektron beam ini di sini ada beberapa lensa. Nah, lensa ini sebetulnya adalah bukan lensa yang seperti kita lihat apa namanya kaca ya, tapi lensanya sendiri adalah electromagnetic field ya, electromagnetic lens. Jadi sebetulnya ini coil yang ketika dia punya gaya ya, yang akhirnya elektron itu bisa ke kanan ke kiri dari elektron spiraling down the axis-nya ini. Jadi kita bisa masukkan, dia ketarik ke kanan ke kiri, jadi kita bisa mengarahkan itu. Akhirnya nggak cuma satu ya, ada banyak sekali ya lensanya, kita punya banyak lensa. Akhirnya kita bisa melurus atau membelokkan ya ini ya. Karena kalau kita buka elektron mikroskop itu nggak ada lensanya, jadi cuma ada apa namanya electromagnetic lens ya, yang sebetulnya nggak seperti lensa sih, seperti coil-coil gitu. Jadi ketika elektron ini masuk sini, sampel bisa ada, akhirnya detektor bisa melihat pattern-nya. Nah, itu sekali lagi ini protein purifikasi dimasukkan ke grid, ada proteinnya. Protein itu nggak bisa diatur ya, madap ke atas semua atau ke bawah. Jadi justru bagus karena hikmahnya akhirnya kita bisa melihat berbagai orientasi, even kita cuma melihatnya dari 2D image. Nanti kita bisa lihat. Kemudian kita bahas menggunakan HPC, particle picking, dibedakan, oh ini protein, ini bukan ya. Akhirnya kita bisa melihat mengklasifikasikan 3 dimensi. Ini kebayang ya, itu proteinnya masuk ke dalam sini. Kalau kita lihat ini kecil sekali. Ini ada pinsetnya, masukkan ke dalam sini 4 mikroliter. Di dalam sini kita memiliki disebutnya grids ya, grid, kita menggunakan grid quantifoil. Nah, di grid quantifoil ini di mana si protein itu terjebak.
Nah, dijebak di mana? Di liquidetan. Liquidetan ini yang warna kuning, di dalam warna kuning ini didinginkan dari gas ya. Fasenya ketika dia sebenarnya gas, ketika dia diisi dengan liquid nitrogen, ada namanya spider yang nempel di sini besi, akhirnya dia menghantarkan dingin yang membuat gas liquid etan itu menjadi cair. Kenapa liquid etan? Liquid etan itu karena dia bisa memberikan gambaran yang lebih tajam ya, akhirnya. Kalau tanpa liquid etan, sampel kita rusak. Jadi akhirnya masukkan ke sini, ini penemuan preparasi ini yang diganjar Nobel juga. Jadi ada 3 orang ya peraih Nobel dari cryo-EM itu. Satu mengembangkan preparasinya, satu mengembangkan AI-nya ya, yang satunya lagi itu memanfaatkannya semuanya, jadi digabungkan. Akhirnya di dalam grid ini kita sebut namanya grid square. Nah, di dalam grid square itu namanya grid hole. Nah, di hole ini kita bisa lihat ya, ini ada grid square, ini ada grid hole, ini ada titik-titik, ini protein. Tapi kalau kita zoom ke dalamnya, ini melintang, itu memiliki 1,2 mikron panjang. Jadi ini selalu konsisten. Saya nggak tahu mereka bikin pakai apa ya, makanya grid ini sangat mahal ya. Nah, kalau kita lihat, ketika kita punya grid ini kecil sekali ya, gridnya. Tapi kalau kita zoom, di dalamnya itu ada proteinnya ya, protein yang target kita mau buat, yang besarnya harus di atas 48 kilodalton. Di dalam sini ada grid square. Satu grid square itu bisa memiliki banyak sekali hole. Ada yang 200 hole, ada yang 300 hole. Nah, ketika grid di dalam grid ini itu ada protein. Proteinnya itu kan orientasinya banyak ya, ada dari atas ke kanan ke kiri muter gitu ya. Akhirnya ketika difoto ya, bahasa sayanya mungkin lebih gampang, difoto oleh elektron mikroskopi, akhirnya kita bisa melihat patternnya. Cukup patternnya saja sehingga nanti kita bisa membuatnya di HPC. Tapi jangan salah, karena di elektron ada namanya eccentric height. Eccentric height itu kita bisa moto di slice ini, slice ini, slice ini, slice ini. Jadi berkali-kali. Akhirnya kalau kita lihat, kita akhirnya mengambil data itu, seperti ini datanya ya, hasil gambarnya itu, jutaan gambar seperti ini, menggunakan AI. Tapi ini bukan untuk manipulasi atau memprediksi ya, tapi justru membantu kita ngambil fotonya satu persatu. Bayangin kalau misalkan kita harus picking foto di crop satu. Tapi yang dilakukan mereka di AI ini melakukan hal yang sama. Namanya processing ini adalah block picker. Jadi akhirnya ngambil satu persatu, kemudian 2D selection, akhirnya diambil 3D. Ini yang kita lakukan ya, ini punya kita ya. Jadi proteinnya seperti ini bisa kelihatan ya. Kemudian dia ada motion correction, jadi karena di dalam itu ada getaran ya, karena elektron itu bentuknya putaran ya. Akhirnya kita bisa motion correction, kemudian kita ada gambarnya. Nah, di sini diajarin sama AI-nya. Kita mengajari AI, tolong ambil yang titik-titik seperti ini. Kemudian kita ngambil inspect peak, kita juga ngambil, akhirnya kita memiliki 2D classification. Jadi diputar sama dia gambarnya. Jutaan gambar, kalau kita bisa lihat, kita harus mendelete gambar seperti ini ya, karena ini bukan protein, jelas yang gambar seperti ini. Tapi ya namanya AI kan kita nggak bisa menyalahkan ya. Jadi ini kita ambil select 2D 1, 2, 3 yang gambarnya ini jelas protein dari berbagai angle. Akhirnya dari berbagai angle itu diputar ya. Ini sebetulnya ada jutaan gambar, 10.000 partikel. Akhirnya kita bisa melakukan ab initio dan akhirnya menjadikan ini 3 dimensi di 2,9 Armstrong. Gitu. Itu yang kita lakukan. Prosesnya panjang ya, mungkin berbulan-bulan. Nah, akhirnya setelah itu data yang didapat dari cryo-EM itu seperti ini. Kita harus memasukkan namanya validate structure refinement ya, fitting. Jadi misalkan gambar ini tryptophan misalkan masuk sini, oh ini nggak ada di electron density map-nya. Yang perlu kita percayai adalah electron density map yang warna abu-abu ini. Karena itu adalah hasil citra dari cryo-EM. Akhirnya kita masukkan satu persatu supaya akhirnya masuk ke dalam sini. Jadi misalkan ini acak-acakan banget tadinya, ini bener sih udah cukup nih ya seperti ini. Akhirnya kita harus rapihkan kembali. Nanti saya akan coba berikan contohnya. Nah, saya memiliki pengalaman ya berkaitan dengan COVID-19, mungkin ceritanya sedikit saja ya, mungkin sampai karena waktunya terbatas ya. Ada juga cerita tentang molekular mekanisme, PPR delta dan protein related sama food tech ya, karena sekarang Indonesia grand risetnya ke arah sana ya, jadi kita harus berkayak kan dengan food tech. Ini spek body ya, yaitu penelitian saya di Madrid. Sedikit saja, bagaimana kita bisa tahu itu sebetulnya virus apa? Sebetulnya tahun 2011 ya, ini bukan 2019, 2011 itu ada data gambar
citra mikroskop elektron dari SARS-CoV-1, kita sebutnya SARS-CoV-1 bukan SARS-CoV-2. Nah, ketika gambar ini itu jadi rujukan awal bagaimana kita mengidentifikasi satu penyakit ya, satu virus yang nggak bisa dilihat ya. Makanya kita juga establish cryo-EM itu harapannya nanti integrated sama BSL-3 kita yang kita miliki di BRIN. Nah, ternyata perubahan itu ada pada satu perubahan tertentu ya, dari arginin ini ya ke lisin. Perubahan ini sangat penting. Kenapa? Karena perubahan ini akhirnya melakukan host jump ya pada AC2 reseptor. Jadi cerita ini sebetulnya adalah perubahan struktur dari satu struktur ke struktur lain. Ternyata SARS-CoV-1 yang tadinya enggak menginfeksi manusia, SARS-CoV-1 itu ada perubahan ya ke arginin di SARS-CoV-2. Perubahan ini memang satu-satunya awalnya ya, satu-satunya yang dipahami. Tapi setelah ada banyak sekali varian, kita memahami oh itu terus berubah. Ini kita lihat ya bagaimana reseptor binding domain ya itu udah termasuk ya di dalam akhirnya tahun 2020 19 Februari itu ada yang masukin ke deposit 3D structure of spike-nya. Jadi ada perubahan-perubahan di sini yang akhirnya oh kenapa dia hostnya pindah ke manusia. Nah, AC2 reseptor. Ini ada perubahannya, mana perubahannya kita bisa kita bahas nanti ya mungkin. Tapi ini juga yang melahirkan bagaimana kita mencurigai ya, bagaimana itu didapat dari dari mana dia berasal karena kemiripan, status kemiripan dari strukturnya itu ya. Bukan lagi menggunakan amino acid sequence, sequence asam nukleat ya, DNA, tapi udah masuk ke amino acid sequence di sini. Jadi ada perubahan-perubahan tertentu yang akhirnya kita memahami bahwa oh iya betul. Memang ini ditengarai dari pengolin ataupun dari kelelawar gitu ya. Karena kemiripan status spike overall identity-nya sangat tinggi. Nah, memahami musuh kita sebetulnya kita harus memahami bentuk ya dari musuh kita sendiri. Genomnya ini tersubmit, saya ingat sekali ya, tersubmit di awal-awal tahun itu adalah awal mula kita bisa mendeteksi karena tanpa genom struktur dari SARS-CoV-2 kita nggak mungkin kita bisa menargetkan either kalau yang untuk tes COVID itu RDRP ya, di RDRP ini ataupun di daerah-daerah yang konserv ya. Kita akan menghilangkan misalkan darah spike, either kita misalkan atau envelope-nya atau RDRP-nya. Biasanya sih RDRP ya untuk waktu dulu itu. Jadi RDRP-nya itu target dari PCR kita bisa membuat primer. Kemudian, akhirnya kita banyak sekali memiliki informasi ya tentang machinery cell dari si SARS-CoV-2 itu. Akhirnya kita bisa paham, understanding mechanism. Akhirnya kita dari struktur itu kita bisa memahami bagaimana dia berinteraksi, akhirnya membuat dirinya sendiri. Kemudian yang paling penting dari pencegahan adalah bagaimana kita bisa mencegah saat dia entrance. Jadi entrance itu ini mungkin pengetahuan umum ya terkait dengan SARS-CoV-2, dia masuk itu dari AC2 reseptor diterima oleh dari spike-nya itu diterima oleh AC2 reseptor, kemudian masuk ke dalam entrance ini RDRP membantu translasi dari viral polymerase si proteinnya itu dari COVID-19 sendiri, akhirnya dia keluar gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi ya, kemudian kita bisa akhirnya setelah mendeteksi bagaimana kita menyelesaikan pandemi, harus bisa menstop either kita imunoprofilaksis ataupun menggunakan inhibitor. Ada dua caranya kan. Nah, pada major treatment COVID-19 itu kita tahu ada vaksin, compound antibody inhibitor. Vaksin itu sudah sangat kita pahami ya bahwa dia bukan obat, dia imunoprofilaksis mengenalkan sesuatu sama yang lainnya. Berarti yang penting kita kenali adalah yang dikenalkan pada tubuh kita adalah misalkan spike-nya ataupun rangka acunya. Ini ada beberapa platform, tapi ini pengetahuan umum yang menurut saya tidak perlu diceritakan. Tapi bagaimana kita membuat protein struktur itu spike itu, kita adalah memahami bagaimana vaksin itu harus dibuat. Nggak mungkin kita bisa membuat vaksin ya tanpa kita tahu target bagaimana mekanismenya. Jadi mekanisme itu dipahami dengan pendekatan biologi structure. Kemudian ada obat juga ya, termasuknya banyak sekali obat yang akhirnya bisa mendisrupsi dari interaksinya itu dari strukturnya. Jadi struktur ini masih mendekati dengan itu. Saya bukan orang farmakologi ya, mungkin ini banyak sekali perdebatan ya di sini yang waktu itu terjadi ya. Tapi yang saya ingin ceritakan bahwa kan betul waktu itu banyak sekali ya yang dilakukan peneliti untuk menstop pandemi. Nah, penelitian saya fokus pada antibody inhibitor. Antibody inhibitor itu adalah bagaimana kita bisa menginhibit ketika si virus itu sudah ada di tubuh kita,
Jadi ACD reseptor kalau bahasa mudahnya ada orang misalkan laki-laki sama perempuan terus akhirnya diputusin sama orang ketiga ya. Nah, orang ketiga itu adalah antibody inhibitor yang memimik salah satu dari mereka. Nah, antibody inhibitor sudah sangat banyak ya waktu itu tahun 2021 sudah rilis banyak sekali, tapi ternyata ada satu keunikan tersendiri bagaimana kita bisa menginhibit langsung antibody inhibitor itu ada heavy chain-nya. Jadi kalau kita bentuk Y itu bawahnya berat ya yang bawahnya, bagaimana kita hanya membuat nanobody, ada teknologi nanobody dari kecil yang tepatnya. Nah, itu juga ada ya nanobody. Ternyata itu ada banyak sekali varian. Jadi varian itu yang membuat kita greget ya. Nah, makanya waktu itu penelitiannya adalah pan coronavirus. Jadi virus untuk semua coronavirus yang harus kita ada alpha, beta, gamma, omikron, bla 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 ya, kappa selain waktu itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh kami ya, penelitian kami di Madrid waktu itu, kita mendeterminasi bagian mana yang conserve. Jadi kita sebut nanobody G region target ini spike-nya. Kemudian ada yang red. Jadi ada 2 tempat yang kita pahami bahwa ternyata targetnya ini. Jadi kita bikin sesuatu yang menempel pada daerah sini karena ini nggak berubah di semua varian. Akhirnya kita membuat daerahnya, akhirnya bikin konstruk seperti biasa cloning ya. Cloning, kemudian kita uji netralisasinya dan berhasil. Semua turun ya, kecuali SARS-CoV-1 karena SARS-CoV-1 itu bukan target kita punya SARS-CoV-2 yang semua varian. Akhirnya semuanya turun, interaksinya di-inhibit ya dengan adanya nanobody inhibitor. Akhirnya kita melakukan yang sama, kita tahu protein targetnya, Glenn cloning, kemudian saya waktu itu langsung beli plasmidnya, kemudian kita ekspresi, purifikasi, akhirnya kita mendapatkan protokol yang sangat bagus ya untuk mendapatkan pure. Nah, kita juga establish ya protokol ini sebagai protokol yang paling bagus ya untuk mengekspresikan satu protein target ini. Kemudian kita membuat nanobody-nya. Nah, nanobody-nya kita ekspresikan di Hack293 culture. Kemudian kita mendapatkan ini ya, sebetulnya ini tidak perlu ditampilkan ya. Intinya saya membuat itu diekspresikan sangat baik, kemudian di stability test juga sangat kuat pada temperatur tinggi. Kemudian kita melakukan determinasinya menggunakan X-ray crystallography waktu itu. Sayangnya waktu itu sangat sulit mendapatkan kristalnya. Kita mengirim ke Oxford di Diamond. Kemudian kita juga melihat bahwa kita mengirim ke cryo-EM waktu itu. Akhirnya cryo-EM yang kita dapatkan ini gambarnya, mikrografnya. Ini electron density map-nya. Akhirnya kita fitting gambar ini ke dalam sini. Akhirnya kita mendapatkan gambar spike dan sesuatu di atasnya. Setelah kita determinasi, kita mendapatkan 3,2 Armstrong. Ini gambar kayak es krim ini sebetulnya adalah spike-nya ada 3 di sini primer. Di atasnya itu jelas dari nanobody inhibitor kita. Jadi kita memang berhasil mentargetkan 3 tempat yang sebetulnya itu conserve untuk semua varian. Akhirnya kita mendapatkan determinasi ini menggunakan cryo-EM. Gambarnya kita bisa cerita ya bahwa ini gambarnya seperti ini dari X-ray mikroskop elektronnya dari klasifikasi 2 dimensi. Kemudian 3 dimensinya, dan ini sudah publish ya di Advanced Science. Kemudian juga kalau kita bisa cerita, ini bukan penelitian saya, penelitian beberapa banyak penelitian yang berkaitan dengan COVID waktu itu untuk melakukan uji vaksin ya, monoclonal antibody menggunakan cryo-EM. Kemudian ini juga studi dari Omicron yang banyak sekali variannya, mutasinya yang sehingga sulit ya kabur dari rilis dari vaksin. Untungnya sudah selesai ya. Kemudian ini juga sekarang ya, sangat banyak sekali penelitian yang dari dulu ya sampai sekarang, 2018, Nobel Prize 2017, kemudian 2024 sudah banyak sekali ya sekarang saat ini. Nah, cerita lain adalah bagaimana saya mendeterminasi struktur obat ya. Ini sebetulnya ini cerita sederhana. Di dalam tubuh kita ada namanya peroxisome proliferator activated receptor delta, yang dia harus tempelan dulu ya sama activate ini sama retinoid X receptor di dalam tubuh kita di sitoplasma. Nah, kalau ada PPR ligannya banyak sekali ya, obat-obatan nempel di sini, dia berinteraksi dengan retinoid X receptor, jadi homodimer masuk ke dalam sini, menempel pada DNA, menstimulasi gen transkripsi. Jadi kalau pada regulasi ekspresi gen kita tahu banyak sekali ya meregulasi ekspresi satu protein tertentu. Nah, ternyata PPR delta itu sebenarnya ada beta, ada gamma, ada alpha ya. Ternyata PPR delta itu sama PPR gamma. PPR delta itu
belum ada target interaksinya. Orang yang selama ini menggunakan metformin untuk diabetes itu bingung sebenarnya target itu berinteraksi dengan apa. Kolaborator kami ya, ini bukan dari penelitian saya sendiri, dari profesor di Tohoku University, beliau menemukan interaksi langsung dari PPR delta ke metformin. Padahal dia tuh sampai saat itu ya, dari 2018 itu belum ada yang tahu tentang metformin berinteraksi dengan PPR delta. Akhirnya sama, kita mengkonstruk desain dari PPR delta itu, protein ekspresi kristalisasi, akhirnya determinasi strukturnya digabungkan dengan si metformin dan penformin. Cerita berlanjut ini selama 3 tahun ya. Jadi saya masuk ke dalam ekspresi, ternyata protein ini itu masuk insoluble buffer. Jadi dia tidak larut dalam air, jadi saya harus resolubilization buffer dengan beberapa kimia, urea, twin-20 dan lain-lain. Akhirnya dapat ya banyak. Akhirnya kita bisa purifikasi dengan afinitas dan histeng dipotong. Akhirnya kita mendapatkan size exclusion yang secara Malditov itu ukurannya sangat tepat dengan target protein kita. Saya hanya mendapatkan 13 mg dari 6 liter culture. Kebayangkan itu banyak sekali. Akhirnya saya melakukan determinasi struktur menggunakan X-ray kristalografi. Interaksinya ini saya coba sekitar 3000 buffer. Akhirnya baru tumbuh kristal ini dalam 4 hari. Saya mendapatkan resolusi 2,3 angstrom. Akhirnya kita dapat struktur dia ini. Jadi PPR delta itu berinteraksi dengan metformin di sini. Dan kalau kita lihat zoom yang di sini, kalau kita zoom detail di sini, ada key amino acid residue ya, menggunakan interaksi yang berinteraksi dengan interaksi hidrogen dan van der Waals. Dan akhirnya saya penasaran dengan kenapa metformin ini sampai sekarang masih bisa diminum, sedangkan penformin pendahulunya itu sudah dicabut dari peredaran pasar ya, sejak lama ya, karena menimbulkan shock anafilaktik. Akhirnya saya membuat ide baru penformin ini dengan menambahkan PPR delta dengan penformin. Hasilnya setelah determinasi saya mendapatkan struktur kristal, dan dari kristalnya mendapatkan struktur 2,3 angstrom. Setelah itu saya komparasi dengan metformin dan penformin. Betul, interaksinya sama pada guanidin group, sedangkan gugus ujung karboksilnya itu bagiannya itu ke belakang. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Saat ini itu tuh ada beberapa obat ya, GW50, 15, 16, GW0742 itu semuanya itu gagal masuk pasar karena membuat satu shock anafilaktik pada pasien waktu itu. Jadi akhirnya ternyata ada orang publish paper PDB di PPR delta dengan interaksinya. PPR itu sangat dicari waktu itu ya, bahkan ada jurnalnya itu namanya PPAR gitu, PPR Research, saking banyaknya karena ini target banyak obat. Akhirnya saya membandingkan. Perbandingannya adalah saya memasukkan struktur dari GW15, 15, 16 ini di tempat yang sama. Akhirnya setelah komparasi satu sama lain, ini bukan docking ya, ini benar-benar melihat dari X-ray kristalografi. Akhirnya interaksinya dua-duanya ini sebenarnya dari X-ray kristalografi, ya ujungnya menempel pada guanidin group dengan treonin, histidin, tirosin, dan histidin yang sama, tapi ujungnya kepanjangan gitu ya. Nah, saya lihat ada di ujungnya itu dia mengaktifasi jalur helix nomor 2 aksen ini mendekat. Jadi ada perubahan konformasi pada H2 aksen ini. Sehingga saya cari tahu apa itu triptofan 28. Triptofan 28 ini adalah interaksi kunci ya dari semuanya, yang tidak ada interaksinya itu pada metformin. Perubahannya itu sangat jauh ya, kalau kita hitung itu hampir 12 angstrom. Jadi shiftingnya sangat luar biasa jauh ya kalau kita lihat, sehingga kita bisa lihat ini ada molekul kunci ya interaksinya. Nah, kenapa molekul ini juga berikatan dengan hanya PPR delta, kita membandingkannya dengan alpha dan gamma, itu ada perubahan daerah yang jadi key residue pada interaksi metformin. Jadi ada perubahan ini akhirnya menjorok ya, jadi itu impossible untuk berinteraksi dengan ini, jadi selektif. Akhirnya waktu S3 saya membuat namanya the closed door mechanism. Ini sebelum ada Deddy Corbuzier ya sebetulnya. Entrance of agonist. Saya lupa ini berinteraksinya seperti apa. Tapi dari helix nomor 12 itu terbuka ya, ketika ada interaksi dengan ini, itu interaksi ini jangan sampai tertutup ya yang ujung helixnya. Kalau H12 ini jadi kunci, oke, dia bisa masuk seperti metformin, nggak ada perubahan pada tubuh pasien ya, entah kenapa ya, itu panjang sekali penelitiannya yang harus dilakukan atau untuk
kesohihan. Tapi yang jelas ada perbedaan ini yang nyata yang terjadi pada semua obat-obatan yang dibuat. Jadi bagaimana structure based drug design kita selanjutnya untuk melakukan PPR delta berbasis structure biology, kita harus membuat interaksi obat ini sangat pendek terhadap helix nomor 12 tanpa membuat helix dua aksennya ini berinteraksi pada triptofan 228. Seperti itu. Ini saya lulus ya dari Laboratorium Toshiyakosima. Di sini ada Mbak Sandy juga ya dari NICE. Kemudian ini adalah protein yang dilakukan menjadi world record kita ya dari BRIN untuk dunia ya. Itu adalah LAI. LAI ini protein kita murni yang sangat kuat ya. Itu fokusnya untuk rare sugar. Nah, kita mendapatkan gambar, kita nggak kelihatan ya kalau ini. Akhirnya kita dapat seperti onigiri ini. Akhirnya kita bisa melihat strukturnya ini. Akhirnya kita bisa bahkan melihat water molecule. Nah, electron density map yang pada alanin bahkan sampai sedetail ini ya, kita bisa lihat. Kalau kita bisa bayangkan ini gambarnya. Kalau kita lihat di buku, oke, triptofan bentuknya ada gugus siklik ya 2 ini. Tapi ternyata kalau kita menggunakan cryo-EM, kita bahkan bisa melihat gugus ini ya. Ini detail dari cryo-EM kita. Sudah submit di position protein data bank. Ini juga jadi world record dunia untuk the highest resolution yang pernah ada di cryo-EM 1,52 Armstrong saat ini. Mungkin ya bulan depan, 3 bulan lagi ada world record lain ya, tapi sampai saat ini ya dari tahun 2024 ini masih menjadi world record dunia. Kemudian yang kedua, kita punya trihalosintase sama ini juga berkaitan dengan sugar. Ini sudah submit juga PDB-nya under submission 1,64 Armstrong. Itu sudah hampir sama dengan ekstraksistografi. Kita bisa melihat dan secara validasi sudah sangat bagus karena Raman channel outlier bahkan 0, quest score hanya 4, itu hal biasa. Kemudian side chain outlier-nya 0,6. Itu sangat bagus dibandingkan dengan cryo sebelumnya ya. Ini kita juga punya electron density map yang lain ya, yang kita belum bisa sebutkan karena kita belum deposit. Tapi apa intinya? Intinya adalah kita bisa pada penelitian enzim kita bisa merekayasa supaya enzim itu lebih kuat, dan kita bisa juga merekayasa bagaimana enzim itu bisa lebih powerful interaksinya dengan substrat. Ini penelitian tambahan ya, mungkin Bapak Ibu sekalian memiliki, misalkan kita punya viral particle dari BRIN, HPV, Human Papillomavirus untuk vaksin, kita bisa mendeterminasinya sangat jelas ya di 200 nanometer. Kita juga punya bakteriofaga ya, ini juga dari ini kita bisa lihat ini dia lagi menyuntik kepada sel ya, kita bisa lihat sangat jelas bakteriofaganya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya ingin berkolaborasi dengan saya, sangat senang ya dari tim saya. Kemudian dalam penelitian vaksin ya, penelitian yang kita lakukan, sebetulnya penelitian vaksin untuk cryo-EM itu dilakukan bahkan pada early discovery. Jadi kita bisa melihat protein apapun yang berkaitan dengan virus ya, ataupun kita sudah menginaktivasi, kirim ke kita, mau melihat virus seperti apa, ini bahkan kelihatan ya, jelas sekali. Kemudian vaksin desain seperti yang tadi ceritakan tentang nanobody. Kemudian yang unik adalah kita juga menerima sampel liposom ya. Liposom yang dari peneliti ini gambar dari peneliti BRIN ya. Tapi saya menerima dari peneliti Bio Farma di Bandung. Mereka mengirimkan untuk validasi vaksin-vaksin baru yang akan dirilis ya. Termasuk single particle analysis juga yang kita lakukan. Jadi bahkan sampai detail untuk melihat setiap side chain-nya kita bisa melakukannya. Ini yang tadi saya ceritakan tentang bagaimana bakteriofaga itu menginfeksi satu sama lain ya. Kemudian pada penelitian LLP ya, enkapsulasi, misalkan kita menggunakan liposom untuk drug delivery, ataupun sekretom ya, penelitian stem cell ya, banyak sekali mengirim kami sekretom, eksesom, kemudian mendistinguish satu sama lain ya, eksesomnya. Kemudian ini viral particle dari HPV, penelitian dari pusat riset di salah satu di BRIN. Kemudian ini BRIN biologi struktur yang tahun ini ada ya, kita bisa buka ini pas sekali waktunya ya. Kemudian ini acknowledgement yang melakukan riset bersama saya, Profesor Ines G. Munoz, beliau saat ini masih di Madrid ya, dan tim. Kita juga beliau salah satu presiden di Synchrotron Alba, juga kita menggunakan Synchrotron yang ada di Diamond di Oxford. Seperti itu, dan kolaborator saya ya sangat dekat dengan banyak sekali peneliti hebat di Indonesia yang sangat
kolaboratif ya, terutama pada penelitian-penelitian protein. Saya sangat senang sekali ya untuk melakukan kolaborasi karena ketika saya datang ke Indonesia pertama kali setelah dari S3 itu rasanya sedih sekali ya, feeling lonely karena nggak ada peneliti yang berkaitan dengan struktur gitu. Tapi ketika sekarang sudah banyak banget support either dia dalam term research grant ataupun dari riset real ya. Yang saya kagum banyak sekali universitas besar ya ternyata di Indonesia yang memiliki kemampuan untuk ekspresi, purifikasi, dan determinasi struktur luar biasa ya, yang terdulu kita belum sampai gitu ya, sampai ke sana, dan sekarang alhamdulillah sudah sampai sana. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ya kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Yudi atas penjelasan materi pada malam hari ini, luar biasa ya. Seperti penjelasan dari Dr. Yudi tadi, bahwa cryo-EM merupakan teknologi kunci dalam penentuan struktur protein karena mampu memvisualisasi biomolekuler dengan baik. Serta tadi sudah Dr. Yudi membagikan pengalaman beliau ya, selama penelitian di luar negeri, luar biasa sekali. Baiklah, Bapak Ibu, saat ini merupakan sesi tanya jawab. Untuk 30 menit ke depan, Bapak Ibu dapat raise hand untuk langsung bertanya langsung kepada narasumber kita malam hari ini, atau bisa drop pertanyaan di room chat. Atau ini ada lagi fitur baru ya, di Google Meet ada fitur Q&A, bisa drop pertanyaan di situ, dan ini dokter sudah banyak sekali yang ingin bertanya ya. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi untuk para peserta malam hari ini, bahwasanya untuk Bapak Ibu yang ingin memperoleh sertifikat malam hari ini, bisa simak di room chat kita, nanti dari operator akan dibagikan link untuk mengisi sertifikat, seperti itu. Baiklah, langsung saja ya Dr. Yudi, ini sudah ada pertanyaan dari Fauzia. Pertanyaannya yaitu, sejauh mana struktur cryo-EM mempresentasikan realitas biologis dan bukan konformasi yang dipilih oleh proses freezing dan algoritma? Selanjutnya, apakah peningkatan resolusi cryo-EM selalu berkorelasi dengan peningkatan makna biologis atau kita sedang terjebak dalam resolution race? Seperti itu. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Begini, saya senang sekali dengan pernyataan bahwa kita memang berbeda. Saya selalu membatasi apa? Bahwa yang determinasi strukturnya dalam buffer itu adalah struktur yang ada pada protein tersebut. Jadi saya ketika nulis paper selalu membatasi bahwa bentuk protein itu yang ada di buffer itu. Karena kadang di dalam tubuh kita ada banyak sekali interaksi yang sesungguhnya memiliki kaitan erat dengan perubahan struktur bahkan pasca translational modification. Jadi dia sudah bergerak ya, bahkan kalau kita tarik ke belakang, protein yang kita lahirkan itu dari expression system yang ada di lab. Either misalkan di tubuh kita berbeda dong mammalian expression system dengan misalkan kita masukkan ke E. coli. Itu selalu ada keterbatasannya. Tapi sampai saat ini manusia hanya bisa melakukan itu. Sekarang ada metode namanya cryotomografi. Cryotomografi itu betul-betul melihat protein di dalam selnya di freeze, kemudian dipotong-potong pakai SEM Aquilos, thickness-nya sekitar 200 nanometer, kemudian difoto pakai TEM. Nah, itu betul-betul di dalam sel. Tapi ini sulitnya minta ampun ya. Ke depan mungkin berpuluh-puluh tahun ke depan mungkin ya itu akan menjadi hal yang bagus. Nah, berkaitan dengan resolusi itu ini. Resolusi itu bahasa gampangnya pixel deh gitu kan ya. Kalau misalkan saya foto diri orang lain, misalkan saya foto misalkan Mbak Ulfa dari 1 kilometer ya, menggunakan SLR extract gitu kan. Itu mungkin kalau resolusinya hanya misalkan 12 Armstrong ya, kita lihat cuma titik gitu kan, titik orang di sana. Sementara misalkan kalau 1,5 Armstrong, di mana secondary structure ataupun side chain dari amino asid itu terlihat, bahkan tangannya, jari-jarinya itu kelihatan ketika di zoom. Itu disebut resolusi. Ya, pemahaman resolusi. Nah, kembali dengan ke pertanyaan kedua bahwa apakah kita memang resolution race? Nah, resolution race itu kenapa kita penting sekali mencari resolusi terbaik ya? Karena nilai kepercayaan untuk misalkan platform AlphaFold ya, ketika DeepMind mengambil data itu sangat terpengaruh dengan banyaknya tingginya resolusi. Bahkan kalau kita belajar docking ya, saya nggak main docking ya, Mas Arief sangat ahli di sini. Bahkan kalau kita main docking misalkan, itu kita ngambil
ketika data preparation itu kita selalu ngambil data yang paling tinggi resolusinya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa di situlah ada kebenaran ya di situ. Mungkin kalau melihat resolusinya masih antara 2 sama 1 Armstrong, perubahan amino asid yang ke kanan ke kiri jaraknya misalkan cuma 2 Armstrong, itu kelihatannya oke lah, itu nggak begitu penting. Tapi ternyata itu sangat penting. Bahkan kalau kita prepare dari sampelnya sendiri, kita harus airnya itu ya perlombaan itu sangat baik ya. Itu fastabikul khairat ya kalau dalam Islam kan. Kita berlomba untuk melakukan yang terbaik ya. Termasuk juga yang ambisi saya waktu pertama kali ke Indonesia itu adalah saya harus melakukan sesuatu yang besar waktu itu. Saya harus punya resolusi tertinggi waktu itu. Jadi waktu itu ada 2 pilihannya. Either saya bisa mendeterminasi struktur protein kecil atau struktur protein dengan resolusi tertinggi waktu itu. Saya ingat sekali ya, ambisi besar itu dimulai saya mencoba dua-duanya. Jadi ada protein yang ukurannya 70 kilodalton. Sampai saat ini dia sudah masuk ke 2 Armstrong. Tapi belum rilis. Yang kedua, LAI ini saya lihat bagus sekali, stabil, bahkan dia bisa seminggu di dalam tas. Jadi dia nggak rusak proteinnya. Jadi karena kestabilan itu saya yakin banget bahwa B-factor value-nya ya dalam biologi struktur itu sangat kuat. Jadi dia nggak fleksibel. Akhirnya apa yang saya dapatkan? Ya betul. Yang mungkin adalah, yang saya kejar adalah yang itu. Yang resolusi tertinggi. Kita mendapatkan pengakuan bahwa kita mampu. Itu sangat sulit ya. Karena tanpa itu orang nggak bisa kolaborasi, karena kolaborasi riset itu menurut saya harus win-win. Jadi kalau kita nggak setara ya, saya pernah satu ketika kita nggak setara, kita seakan-akan kita meminta, ayo dong kolaborasi sama saya gitu. Padahal kita nggak punya peran gitu. Jadi berbeda kalau sekarang saat ini ya di Cryo-EM Lab sendiri di BRIN itu banyak sekali kolaborator yang datang ya. Waktu itu dari Jepang stay di lab kita untuk membandingkan yang mana sih Cryo-EM lebih baik, di Spring 8 atau di sini? Dan ternyata jawabannya di sini, untuk protein yang sama. Nah itu ambisi peneliti ya, betul. Tapi apa kaitannya implikasi seriusnya terhadap sains, sehingga penting dirasa resolution race yang sebut tadi ya, itu akhirnya kita mendapatkan data-data yang bagus. Gitu ya. Data-data yang super resolusinya, confidence-nya tinggi sekali. Nah di masa depan, saya selalu bertanya, pertanyaan yang saya selalu waktu awal-awal, ini udah ada docking loh, udah ada orang udah bisa memprediksi loh gitu kan interaksinya, bahkan udah bisa memprediksi di atas 90% kebenarannya ya, misalkan menggunakan AlphaFold, makanya David Baker tuh dapat Nobel Prize ya. Tapi data itu ternyata belum cukup. Jadi data-data itu masih dibutuhkan experimental scientist seperti kita. Dan AlphaFold itu sebetulnya membantu. Jadi ketika kita mau punya electron density map, kita kan nggak tahu itu amino acid, valin, lisin kemana. Biasanya kita taruh di AlphaFold, kemudian di fitting. Nah sekarang ada namanya model Angelo. Model Angelo bahkan bisa memprediksi amino acid yang ada di strukturnya itu dari electron density map. Jadi dari foto itu direka-reka, oh ini apa, alanin, oh ini lisin, kemudian trionin, oh di sini glutamin. Dari side chain-nya, itu luar biasa kan, tapi harus di bawah 2 Armstrong, at least 3 atau 2 Armstrong di bawah itu, dia bisa mendeteksi sendiri dan kita kurasi. Jadi itu menurut saya ya, mungkin saya masih ambisius ya, menurut saya masih sangat penting kita untuk bekerja dengan sangat keras untuk menghasilkan data protein data bank yang luar biasa bagus, tidak hanya ada data kemudian menjelaskan, kita juga masih butuh secara persaingan ya dalam kolaborasi riset di dunia ya, menampilkan wajah kita pada Asosiasi Biologi Struktur Dunia. Bahkan kemarin yang datang Presiden Protein Data Bank datang ke kita untuk memberikan satu penghargaan khusus ya, bahwa kita baru mulai, kita lompat gitu. Dan itu bukan hal yang mudah gitu ya, perjuangan sekali seperti itu.
Oke, baik, luar biasa sekali. Semoga bisa menjawab ya, Saudara Fauzia. Dan untuk peserta ini sangat banyak sekali antusiasmenya ya, Dokter Yudi ya. Maka dari itu saya sarankan untuk Bapak Ibu untuk bertanya kalau bisa satu pertanyaan saja, agar nanti semua pertanyaan bisa terjawab dengan baik. Baiklah, ini ada yang raise hand dari tadi ya, dari Saudara Barita. Silakan bisa open mic dan sampaikan pertanyaannya. Halo. Halo, Saudara Barita. Saya Oke, ini kita tertarik dengan ya dengan pertanyaan iya. Elsa ya, bagus sekali. Oke, boleh. Iya, karena Bisa penelitian ini ada namanya apakah penggunaan pendekatan misalnya scaffold protein atau antibody fragment diperlukan agar protein sekitar 4 kilodalton ya, 4 kilodalton dapat dianalisis dengan cryo yang luar biasa nih. Kemudian instrumental teknologi canggih, apakah metode yang justru tidak direkomendasikan untuk protein berkembang kecil? Betul. Saya jawab brutally honest. Nggak bagus. Jadi kalau misalkan protein kita masih di bawah 20 kilodalton, ada penelitian menggunakan antibody bridging ini udah beliau mungkin pastinya orang struktur biologi karena beliau pertanyaannya sangat berbobot ya. Jadi lebih teknis ya. Jadi bayangannya adalah misalkan protein kecil ya satu, kemudian tambahin antibody. Ternyata yang paling penting itu bukan si ininya, si apa taggingnya. Yang penting adalah si coupling ya, bridging antara satu protein kecil ke protein besar. Kenapa penting? Cryo-EM itu tidak bisa menangkap protein yang bergerak. Jadi kalau misalkan di dalamnya nggak bisa gerak karena ada freeze kan, tapi sebelum jadi freeze-nya, dia kan bergerak, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ketika difoto, bayangin nih, ada yang difoto, foto saya tuh, sayanya ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, ketika disatukan satu sama lain, nggak bisa itu. Jadi betul, itu usaha manusia sekarang ya. Bahkan saya dapat grand riset itu namanya GST Nexus ya. GST Nexus sekitar 3M itu hanya untuk membuat tagging. Jadi ya itu semua orang lagi cari ya, itu ini jadi riset ideal untuk grand riset saya waktu itu sekarang sampai 3 tahun ke depan. Itu adalah tapi untuk 4 kilodalton saya sarankan ya NMR mungkin ya. NMR itu cukup ya. Kalau misalkan menggunakan X-ray crystallography juga terlalu kecil, masih terlalu kecil. Kalau 4 kilo, kalau 40 kilodalton oke lah, X-ray crystallography pilihan terbaik. Tapi kalau misalkan menggunakan cryo-EM mau kita tag ya bisa, tapi itu juga nggak mudah gitu, seperti itu. Keren. Oke, semoga menjawab ya. Selanjutnya dokter ini ada yang raise hand kembali dari Bunga Anggreni Sari. Silakan bisa open mic. Terima kasih Mbak Ulfa atas kesempatannya. Untuk Pak Yudi izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa cryo-EM ini masih mempunyai keterbatasan, terutama dalam misalnya resolusi akhir. Dan juga tadi baru disebutkan bahwa dalton dari protein itu mempengaruhi. Untuk cryo-EM ini sendiri, apakah masih ada kemungkinan hasil bias ya untuk di hasil akhirnya nanti selama proses pemeriksaan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Bunga. Ini Mbak Bunga nih dosen muda yang sangat ini ya, aktif dari KUPN. Cryo-EM itu memiliki keterbatasannya banyak sebetulnya. At least menurut saya kita sebutkan ya. Pertama, dia nggak bisa ngelihat yang kecil. Yang kecil harus pakai X-ray crystallography. Yang kedua, dia itu nggak bisa ngelihat protein yang orientasinya sama. Saya nggak tahu kenapa. Ada satu protein yang ketiga tadi ya, protein yang ketiga punya kita itu, dia ngadepnya sama semua. Jadi berdiri di buffer, bentuknya ngadepnya gini semua. Ketika difoto, bagian atas itu resolusinya tinggi banget sampai 1, berapa angstrom. Tapi bagian samping karena dia pemalu ya, dia nggak mau kan harusnya kalau di dalam cairan ya dia terbang-terbangan gitu. Tapi nggak tahu kenapa ada statik atau apa elektrik statik di dalam situ. Jadi akhirnya dia berdiri satu. Nah, jadi nggak bisa juga melihat yang orientasinya sama. Jadi ada beberapa protein yang orientasinya sama. Yang ketiga, dia nggak bisa melihat protein yang bergerak. Contohnya protein-protein messenger HIV ya, itu sangat fleksibel. Terlalu banyak daerah-daerah yang non secondary structure. Jadi dia terlalu banyak coil. Jadi karena dia bergerak, misalkan ini helix begini, ini beta, dia bergerak gini. Oke, di freeze Pak, kok di freeze masih bergerak?
Tapi kan sebelum freeze dia bergerak. Nah, jadi ketika difoto, oke, tangan saya misalkan ini protein nih. Yang satu begini, yang satu begini. Nah, ketika difoto mau digabungkan jutaan partikel, nah bingung itu. Yang satu begini, yang satu. Ini salah contoh. Di yang ketiga, itu yang ketiga yang nggak bisa fleksibel. Yang keempat, krayon itu mahal untuk determinasi struktur yang udah bisa dideterminasi struktur di X-ray. Kenapa? Konsumsi liquid nitrogennya itu sekitar 150 liter, 50 liter berarti, 50 liter per hari. Jadi liquid nitrogen itu. Kemudian grade-nya itu bisa sampai jutaan lah ya, satu grade. Jadi memang mahal, tapi kalau dibandingkan dengan sinkroton jelas lebih murah gitu ya. Kalau saya sih selalu lihat paper, udah ada belum publikasi, kemudian oh ini proteinnya protein seperti apa. Kadang saya prediksi, kalau prediksinya ternyata fleksibel banget dan confidence-nya tinggi, udah confidence tinggi, oke, dia yakin banget kata si prediksinya bener nih Pak. Tapi ternyata dia ini fleksibel, loop semua. Saya biasanya potong supaya nggak terlalu banyak. Akhirnya saya beli ya plasmidnya kemudian ekspresi. Nah, tapi ketika misalkan kecil, kalau yang foto-foto kecil ya udah itu nggak bisa ya. Jadi saya sering sekali ya, saya bahkan sering disebut Mr. No. Jadi kalau misalkan ada sampel masuk, saya lihat proteinnya kecil misalkan, ada yang kadang pernah waktu itu dari perusahaan besar ya ke kita masukin 18 kilo Dalton. 18 kilo Dalton. Saya tolak. Kenapa? Menurut saya itu memberikan janji palsu ya. Saya cuma bisa bilang, kita coba, tapi nggak bisa memberikan gambaran yang yakin gitu. Oke, kita bisa gitu. Beda halnya kalau misalkan bukan protein, liposom misalkan. Kita masuk ke sekitar, itu selalu ya, 99% ya. Saya belum pernah gagal untuk mendeterminasi fotonya ya. 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Apa yang terjadi menurut saya memang kadang kita perlu percaya sama scientific base yang ada. Soalnya banyak juga yang berkeyakinan ini kan alat mahal ya gitu kan, alat cryo ini kita harus melampaui pengetahuan yang ada di dunia ini. Dalton, terus ada orang datang meyakinkan kalian misalnya kita gitu kan, enggak ini bisa 20 kilo Dalton gitu. Ini ibaratnya kita punya mobilnya Pansa gitu kan, dia ada orang bisa bilang pergi kemana gitu. Ini close connection. Oke, koneksinya hilang. Oke, seperti itu ya. Ya. Oke, seperti itu Mbak Bunga. Apakah sudah menjawab ya? Sudah menjawab Mbak. Terima kasih banyak Mbak Ulfa, Pak Yudi. Ya, sama-sama. Sama-sama. Baiklah, kita lanjutkan ya, dokter. Ini ada pertanyaan kembali dari Putri Farah. Ini saya bacakan sesuai urutan ya. Izin bertanya, di awal pandemi banyak struktur spike protein dipublikasikan sangat cepat. Apakah saat itu kita sadar bahwa kecepatan bisa mengorbankan pemahaman tentang dinamika konformasi spike yang sebenarnya? Bisa dijawab, Dr. Yudi? Yep. Jadi ketika, ini beda ya, ketika kita pahami bahwa di Protein Data Bank, PDB, itu ada proses namanya validasi. Jadi ketika kita memasukkan satu data Protein Data Bank, itu nggak mungkin bohong. Jadi nggak bisa kita. Jadi nggak bisa foto gitu ya, kemudian kita kirim ke sana langsung nggak. Jadi prosesnya gini. Either X-ray ataupun cryo-EM, yang hasil muncul dari dua alat metode ini adalah electron density map atau awan elektron. Awan elektron itu bentuknya kayak selongsong gitu ya. Terus kemudian ada yang benzen yang tadi kayak ada 2 gitu ya. Nah itu harus dimasukkan ke dalam satu persatu si spike-nya itu amino asidnya apa. Nah ada ketidaksesuaian sedikit saja, geser dikit aja. Ada namanya validasinya namanya Ramachandran outlier, class score. Misalkan ternyata di sini ada atom air terlalu dekat, misalkan lebih dekat dari 2 Armstrong, itu mustahil terjadi di dalam buffer. Nggak mungkin terjadi di dalam alam itu ada class score sebegitunya. Kalau nggak di sini ternyata lisin yang terbang-terbangan gini ya, yang gugusnya tuh panjang, kemudian di sini ternyata ada alanin nabrak gitu begini. Electron density map-nya pasti nggak mungkin ada. Jadi ada namanya proses refinement, kemudian ada proses validation. Jadi ketika yang dimasukkan ke deposition protein data bank ya, ingat ya, itu berbeda dengan docking ya, itu sudah divalidasi. Apakah benar? Benar. Yang bisa dilakukan manusia sampai sejauh itu. Jadi apakah itu real spike-nya di dalam si virusnya itu? Manusia hanya bisa melakukan terbaiknya itu. Saya sebagai structural biology,
sangat percaya dengan struktur itu yang terjadi di dalamnya seperti itu gitu kan. Tapi berbeda dengan konsep, saya selalu bilang ya, dengan publikasi yang ada di Indonesia banyak sekali ya, misalkan mereka meneliti tentang docking, molecular dynamic, semua itu adalah konseptual biochemistry, bukan yang sesungguhnya spek seperti itu. Jadi ada misalkan 2 protein berinteraksi, itu hitungannya itu sebetulnya adalah hitungan yang sudah standar dari biokimia. Misalkan dengan size cavity yang sebesar ini, dengan gugus surface yang lebih hidrofilik, dia bisa masuk ke dalam dengan afinitas yang tinggi karena membutuhkan energi yang lebih rendah. Nah, itu semuanya hitungan. Berbeda hal ketika kita masukkan deposition protein data bank. Bahkan kita bisa ngedownload si validation-nya seperti apa. Bahkan kita bisa ngedownload sekarang electron density map satu gambar per gambarnya di IMDb. Atau kita bisa ngambil bahkan foto yang dari cryo-EM-nya di MPR. Jadi kalau kita buka MPR, itu semua datanya banyak sekali, terabyte. Kita mau coba gitu resolusinya seperti apa. Ya, itu bisa dilakukan. Jadi ya kecepatan, kenapa cepat? Karena ada namanya Moonshot One program. Jadi ada program-program di Eropa waktu ada COVID itu, peneliti itu nggak sendirian. Jadi biasanya kan sendiri-sendiri karena kita senasib sepenanggungan. Jadi semua lab di Eropa itu dibikinlah program itu, program-program COVID. Bahkan di protein data bank deposition yang pertama kali dirilis, kalau misalkan ada rilis, ada submission kan setiap hari ada ya deposition. Ada orang masukin, misalkan dia Ebola, tiba-tiba ada COVID. Waktu zaman COVID yang pertama kali dirilis itu yang COVID. Itu ada strateginya karena itu kebijakan dunia ya untuk mempercepat ya adanya penyelesaian COVID-19. Itu pertanyaan bagus. Oke, terima kasih Dr. Yudi sudah menjawab. Tadi sepertinya ada yang raise hand ya. Siapa tadi ya? Baiklah, kita ke next question ya. Di sini ada pertanyaan dari Asraf Suseno. Apakah struktur cryo-EM yang kita gunakan untuk drug design benar-benar mewakili druggable conformation atau hanya konformasi dominan secara statistik? Apakah kita sedang mendesain obat untuk konformasi yang paling sering, bukan paling relevan secara farmakologis? Seperti itu, Dr. Yudi. Yap. Structure biology itu either dia pakai cryo-EM ataupun X-ray, itu adalah tingkat paling dipercaya untuk structure based drug design. Jadi kalau disebut structure based drug design itu mahal banget karena nilai kepercayaannya tinggi. Contohnya yang paling, jadi dalam sel ini kita tahu ya, sesuatu itu nggak langsung masuk karena ada membrane permeable. Dia ada junction, ada ion kanal ion yang sebetulnya dia nggak masuk. Kemudian ada tirosid kinase K yang dia heterodimer masuk homodimer. Yang paling banyak itu adalah GPCR. Nah, GPCR itu target obat utama yang dari dia nggak masuk obatnya itu, dia berinteraksi menoel gitu ya. Oke, buka gitu atau tutup. Tapi ada perubahan di dalam enzimatik dari di dalam selnya itu sendiri. Tetap di membran lipid bilayer tapi berubah. GPCR itu target obat utama sampai saat ini ya. Nah, struktur yang paling banyak ditargetkan untuk obat itu adalah GPCR. Kenapa? Karena GPCR itu target obat itu sendiri. Jadi gimana kita bisa menginduksi satu sama lain interaksinya itu dilihat dari strukturnya. Kita sebut structure based drug design. Ada juga structure based vaccine design. Itu ceritanya lah ya. Pada kenyataannya memang industri nggak begitu dekat dengan structure based drug design karena mereka lebih senang dengan high throughput. Jadi masukin semua apa yang berinteraksi, oke. Tapi interaksinya bukan bioinformatik ya, tapi interaksi langsung dari HTS itu, akhirnya dia bisa melakukan determinasi selanjutnya. Bagaimana sih dia berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau ditanya bagaimana apakah itu mewakili dalam tubuh kita, ya itu yang bisa kita lakukan. Itu pendekatan paling tinggi ya yang bisa dilakukan umat manusia untuk melihat struktur atomic level pada mekanisme seluler pada tubuh kita. Nggak ada lagi ya mekanisme lain, metode lain. Metode apa yang bisa melihat misalkan elektron yang ada di buffer misalkan untuk berinteraksi satu sama lain. Sampai saat ini structure biology, dan structure biology itu terdiri dari NMR, cryo-EM sama X-ray, termasuk dengan AI. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Yudi. Dan tadi hilang lagi ya. Mohon maaf, Saudara Khair Amalin, bisa untuk
open mic, silakan ajukan pertanyaannya. Halo, terima kasih kesempatannya. Dr. Sama-sama. Yudi, terima kasih penjelasannya. Mau tanya, kalau untuk alat cryo IM sendiri yang ada di Indonesia itu bedanya apa ya sama yang di Tohoku? Kan dokter dari Tohoku ya. Soalnya kayak Oke. dokter nyebutin tadi itu hampir 1 tahun itu bisa 5 refill struktur. Nah itu saya kirim sampel ke Tohoku, ada lab saya kirim sampel ke Tohoku lama sekali gitu kan. Apa memang ada perbedaan atau itu soal memang perkara proteinnya aja ya? Ya, terima kasih. Oh, berarti sudah kirim ke Tohoku ya. Kalau untuk apa namanya, saya sendiri disclaimer saya dari NICE ya. Saya kolaborator saya di Tohoku. Begini, waktu cryo IM yang ada di Indonesia waktu pertama datang, kenapa dia bisa cepet banget? Saya jujur aja ya, karena waktu itu nggak banyak protein yang masuk. Jadi protein yang masuk itu dari tim kita doang gitu. Jadi saya punya tim riset yang bekerja sama gitu ya. Kita punya protein banyak waktu awal. Dan kalau kita mau nerima sampel pun kita juga belum pede karena kita belum punya satu sistem khusus di cryo-EM. Kalau pertanyaannya seperti gini, kalau yang di Tohoku saya nggak tahu spesifikasinya seperti apa. Cuma yang di Krios yang di kita itu dia punya energy filter dan detektornya paling tinggi ya. Namanya Selectris ya. Dia punya Avis juga. Jadi kalau bayangannya ya bahasa gampangnya nih dia itu gini. Misalkan ini sampel, kemudian kan beamnya kan nembak tuh ya, tek nembak di tengah. Nah kalau orang dulu ya, Titan sebelumnya pakai generasi 3, ada juga dia misalkan menggunakan Glacios yang bergerak tuh stage-nya, yang stage-nya itu artinya si grid-nya, tek gitu ya, ada lubang-lubang gitu, tembaknya yang bergerak grid-nya. Nah di kita itu yang bergerak tuh elektronnya, beamnya. Jadi elektron beam nembak sini, dia bergerak miring dong. Ya betul miring, tapi di bawahnya nanti ada energy filter lagi yang untuk menghilangkan noise elektron yang miring. Jadi ada banyak ya, namanya Selectris ya. Selectris itu ada kalau detektornya namanya Falcon 4 i. Itu yang paling tinggi sekarang. Jadi memang kalau saya bisa sebut sih alat kita yang paling bagus sekarang. Mungkin beberapa tahun berikutnya ya pasti ada. Sekarang bahkan mereka udah jualan Krios 5 gitu kan. Baru tahun ini mungkin pertengahan ada Krios 5 ya, dan itu luar biasa bagus. Menurut saya itu bisa dilakukan gitu. Tapi kalau pertanyaannya kenapa Tohoku lama, menurut saya karena Tohoku punya banyak kolaborator dan punya banyak sampel menurut saya. Kalau di Indonesia kita nggak banyak sampel dulu ya, tapi sekarang ya antriannya mungkin kalau sampai saat ini mungkin Februari awal tuh udah nggak bisa, Maret April gitu biasanya banyak. Bahkan waktu itu aja saya sendiri punya sampel gitu ya, kayak saya antri gitu untuk masukin gitu. Jadi memang dulu belum banyak gitu Mbak, jadi sampel sedikit, jadi kita bebas ngambil cepet banget, jadi sampel semua masuk. Dan ternyata Mbak yang paling lama itu adalah setelah ngambilnya. Jadi ngambilnya mungkin semalam ya selesai, itu saya ngeran sampel ke di Krios itu cuma 2 hari 3 hari itu udah dapat gambar bagus banget ya. Tapi setelahnya dari jutaan gambar itu mungkin akan waktu sebulan untuk CRISPR ya, karena kita masih belajar gitu ya waktu itu, dan refinement-nya yang lebih lama dari Phoenix CCP4 itu bisa sampai sebulan 2 bulanan ya untuk mendapatkan 1,5 Angstrom itu. Jadi ya saya senang sekali kalau misalkan Mbak bisa kolaborasi dengan kami di tim di BRIN, mungkin bisa komunikasi dan bisa menjalin kerjasama ya akhirnya gitu ya. Dan ya sampelnya mungkin ya akan sulit untuk dibawa, tapi saya pernah 3 kali ya mengirim sampel dari NICE itu menggunakan ini bukan pakai gridnya, proteinnya langsung, jadi kita gridnya dari sini seperti itu. Oke, setelah itu Mbak Khair, apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih. Boleh satu dikit lagi. Untuk yang di Indonesia sendiri, itu berarti untuk L-arabinose beneran dari nol ya? Maksudnya dari gene cloning dan protein purification semuanya dilakukan sama BRIN. Itu bisa di sana? Itu pertanyaan
pertanyaan banyak orang. Iya, soalnya protein purification kayak, aduh itu PR sekali, gitu kan. Ya Mbak Hoyer. Jadi kita ada kabar baik ya, di sini juga ada apa namanya, banyak kolaborator kami ya. Kita cloning sudah established, kita juga punya apa namanya, fermentor, kita punya akta sampai 5 Mbak. Di lab kita itu ada 5 akta, sampai akta Go, akta Pure, akta Mikro, kita punya semua dan sudah digunakan ya, bukan cuma punya ya gitu kan. Terus sama kolom-kolomnya sudah tersedia, bahkan tahun ini, tahun Desember kemarin ya, di pertengahan, kita sudah install alat kristalisasi. Jadi kita punya NT8 ya, temannya Mosquito, kita juga punya R2 untuk apa namanya, hotelnya, kemudian kita punya formulator ya, karena ternyata Formulatrix itu kantornya ada di Indonesia, apa ininya, pabriknya gitu di Indonesia ternyata, bukan di luar. Jadi kita either ngambil Mosquito ataupun Formulatrix, akhirnya kita ngambil Formulatrix. Jadi sudah establish ya, LAI itu dari awal di kita. Semua protein ini ekspresi dan purifikasi di kita. Baik, seperti itu ya, Mbak Khairia. Terima kasih pertanyaannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, karena waktu kita kurang 4 menit lagi untuk sesi tanya jawab, maka saya akan bacakan satu pertanyaan lagi ya Dok ya. Ini ada dari Saudara DSNAM. Izin bertanya, apakah perbedaan cryo-EM dan neutron muon spektroskopi? Karena saya awam dan keduanya sama-sama pakai beam elektron ya. Dan untuk antrian penggunaan cryo-EM sekarang berapa lama Pak? Apakah kita harus siap protein dulu baru ikut antrian lewat Elsa Brin? Seperti itu. Yap, justru saya yang kemarin baru belajar tentang Mion ya. Mion itu memang luar biasa ya. Itu kan beda dengan elektron, beda dengan juga X-ray ya. Kalau sebenarnya sistemnya sama ya karena dia nembak. Cuma kalau Mion itu biasanya pakai membran. Jadi dia untuk melihat membran lipid layer juga bagus, protein integral. Saya barusan ikut workshopnya, justru baru tahu Mion itu kemarin workshop tahun lalu itu di di Serpong. Jadi dari bagiannya Mion yang ada di Inggris itu dekat Diamond itu, mereka datang ke sini untuk melatih workshop ya tentang Mion itu, seminar. Kalau untuk sampelnya sendiri ya betul, kita punya form. Formnya itu meminta 2 informasi penting. Yang pertama itu SDS page terakhir membuktikan kemurnian protein kitanya dan size-nya. Dan yang kedua adalah size exclusion chromatografi. Untuk size exclusion chromatografi itu untuk mencari tahu, meyakinkan kita bahwa ya proteinnya itu dimer, trimer. Kalau misalkan ternyata proteinnya cuma 50 kilodalton Pak, tapi kan itu dimer ataupun tetramer, itu bisa 100 ataupun 200 kan jadinya size realnya di dalam buffer itu masih bisa masuk karena secara size exclusion chromatografi dia membentuk tetramer. Pak, kita nggak punya size exclusion chromatografi, kita punya fasilitas itu. Jadi proteinnya cukup dibawa ke kita yang belum di size exclusion chromatografi, mungkin SDS page terakhirnya saja yang kita dikirim kita, kemudian akhirnya masuk ke cryo-EM seperti itu. Oke, Dokter, terima kasih. Ini ada menarik nih dari room chat ya, Dokter ya. Apakah boleh minta nomor HP Pak Yudi seperti itu? Oh, boleh. Oke, Tentu nanti bagaimana ya, nanti dari Dokter Yudi akan memberikan nomor HP-nya kepada panitia dan akan dikirim kepada Saudara Tribudi seperti itu ya. Untuk mengetahui email dari Tribudi bisa cantumkan email di sini, boleh silakan, nanti akan kami kirim nomor dari Dr. Yudi Nugraha. Baiklah Bapak Ibu hadirin, di mana sesi tanya jawab pada malam hari ini telah usai, maka kita lanjutkan dengan sesi ketiga yaitu closing statement oleh narasumber kita. Baik, untuk Dr. Yudi bisa disampaikan closing statement-nya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Pada closing statement mungkin saya mengucapkan terima kasih ya terutama ke Jalan Tengah, Mas Arif, Ansori, Mbak Ulfa, Mas Afan tadi, kemudian Mbak Isti ya yang kontak saya. Saya senang sekali banyak talenta muda ya di Indonesia yang bergerak ya untuk menyalakan lilin ya daripada menghardik kegelapan. Jadi ini juga banyak sekali yang sudah dibantu ya sebetulnya oleh Mas Arif Ansori ya melalui akselerasi publikasi terutama di Indonesia, para dosen yang saya lihat banyak sekali juga dilakukan ya effortnya oleh beliau dan membumikan sains juga ya beliau pada ruang-ruang publik ya, terutama misalkan menulis di The Conversation dan lain-lain. Saya berharap mungkin ya saya sudah tidak begitu muda ya kalau dibandingkan dengan Mas Arif Ansori, tapi saya
berharap banyak nanti regenerasi di bidang biologi struktur ya. Saya mungkin orang pertama ya di biologi struktur di Indonesia sekarang. Tapi mungkin saya berharap itu bukan jadi orang terakhir. Jadi mungkin ke depan nanti biologi struktur akan lebih maju, dibantu diakselerasi oleh Mas Arief sendiri di Jalan Tengah. Terpulang Mas. Kemudian nanti kita bisa berkolaborasi kembali. Negara kita benar-benar mencoba ya untuk menguatkan diri pada sains fundamental yang keuntungannya dirasa nanti. Jadi kadang kita harus bersabar untuk melakukan penelitian fundamental yang kadang ternyata nggak langsung bisa bermanfaat ya pada masalah-masalah masyarakat. Dan itu mungkin jalan sunyi. Enggak seperti misalkan kita ketika bikin sesuatu produk pangan atau apa ya, orang-orang pasti bertanya ngapain ngelihat triptofan nempel sama misalkan amino asid ini gitu. Tapi ternyata itu nanti ke depan menjadi landas pacu kita supaya kita siap menghadapi misalkan disrupsi dari tantangan global kayak COVID-19 kemarin ya. Semoga tidak ada lagi. Tapi semua hal berkaitan dengan bioteknologi itu dimulai dari mekanisme seluler dan itu tak akan bisa dipahami ya kalau kita nggak paham struktur biologi ya. Jadi saya berharap ada banyak ya orang-orang seperti Mas Arief yang mulai bekerja real pada tantangan-tantangan riset di Indonesia dan ke depan kita bisa berkolaborasi. Terima kasih Mbak Ulfa. Wah, luar biasa. Terima kasih Dr. Yudi atas closing statement-nya. Semoga dapat menambah semangat kita semua pada malam hari ini ya. Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita masuk pada sesi dokumentasi, maka saya beri waktu 1 menit untuk Bapak Ibu sekalian bisa on cam. Silakan, bisa on cam. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf ya kepada para peserta karena antusiasmenya luar biasa, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Semoga di kemudian hari Dr. Yudi bisa menjadi narasumber kita kembali ya untuk webinar kita. Baik, kita tunggu dan saya infokan kembali juga kepada Bapak Ibu, silakan yang ingin memesan sertifikat bisa isi link sertifikat pada room chat ya. Baik, untuk operator apakah sudah siap untuk ambil gambarnya? Oke, baiklah Bapak Ibu saya hitung ya. Silakan untuk berikan senyuman terbaik pada malam hari ini. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk terakhir kali, 1, 2, 3. Oke, baiklah. Terima kasih. Akhirnya kegiatan webinar di malam hari ini berjalan dengan baik mulai dari awal hingga akhir. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Yudi Nugraha telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Seperti itu ya dokter ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta di mana malam hari ini antusiasmenya luar biasa. Dan saya selaku perwakilan dari panitia undur diri. Sampai jumpa dalam webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.